Bab 30. Berhenti sejenak, Dongqing melanjutkan, ketika dia berbicara denganku, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Kemudian, ketika Wu Feng menekan tombol, mobil yang meledak itu adalah miliknya. Aku yakin bahwa jika aku tidak pergi saat itu, aku akan berada di tangannya sekarang. Lalu apa? Cheng Qing segera bertanya. Dongqing ragu-ragu sebelum berkata, aku curiga dia telah meninggalkan bekas di tubuhku. Namun setelah itu, aku terus mandi dan berganti pakaian, tetapi perasaan itu masih ada. Aku tidak yakin apakah aku terlalu curiga atau tidak, tetapi indera keenamku biasanya benar. Jika bukan karena indera keenamku, aku pasti sudah mati di misi di Hong Kong terakhir kali. Ye Mo mendengarkan dan memuji. Dongqing ini benar-benar pembunuh alami. Dia bisa meninggalkan indera spiritualnya pada seorang master tingkat bumi seperti Jing Si tanpa diketahui, tetapi Dongqing ini mampu menebaknya. Meskipun dia tidak yakin, tetapi instingnya ini luar biasa. Dongqing bahkan tidak memiliki level dalam seni bela diri kuno. Dia hanyalah seorang pembunuh bayaran. Cheng Qing tertegun sejenak sebelum berkata, kau terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin ada tanda seperti itu di dunia ini? Ditambah lagi, dia hanya memegang tanganmu. Meskipun itu cukup lama, siapa yang tahu apakah Ye Mo bernafsu atau tidak? Mungkin dia hanya ingin memegang tanganmu. Dia tidak bisa menggunakan tanganmu untuk menandaimu. Jika dia benar-benar bisa, maka itu akan terlalu ajaib. Dongqing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak benar. Dia mungkin tidak ingin memegang tanganku. Tang Beiwei jauh lebih cantik dariku. Dia mungkin akan memegang tangannya daripada tanganku. Tang Beiwei adalah adiknya. Tentu saja dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Cheng Qing langsung menegur. Mei Mei. Bagaimana kau tahu dia adalah saudara perempuannya? Apa kau sudah melakukan tes DNA? Ditambah lagi, salah satu dari mereka adalah Tang dan yang lainnya adalah Ye. Aku tidak yakin. Ketika aku menyelidikinya di Ninghai, aku melihatnya menginap di kamar tidur yang sama dengannya selama 1 malam. Dan, Ye Mo tidak terlihat seperti orang yang bernafsu. Dongqing segera menggelengkan kepalanya. Seolah mendukung pendapatnya, Dongqing berkata, jika dia benar-benar bernafsu, menurut data yang kumiliki, dia pernah berhubungan dengan Yun Bing dan tunangannya Ning Qingsui, keduanya jauh lebih cantik dariku. Bagaimana mungkin dia menginginkanku? Cheng Qing mengangguk, kau benar, Ye Mo bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu, tetapi apakah pemimpin tertinggi kita adalah seseorang yang bisa kita ganggu? Jika kita lari, itu tetap saja kematian dan kematian yang sangat mengerikan. Dongqing menghela napas, jika aku harus memilih, aku lebih baik menyinggung atasan kita dan bunuh diri. Ye Mo itu terlalu menakutkan. Aku menyelidikinya. Nanking, Metal River, meskipun kedua organisasi ini tidak dihancurkan olehnya, mereka berdua merosot karena dia. Aku menduga bahkan kejatuhan keluarga Song adalah karena dia. Baru-baru ini, geng amfibi dimusnahkan, aku menduga itu juga terkait dengannya karena kita mendapatkan koral darah di sudut laut yang tajam. Bagaimana dengan keluarga Kiao, apakah dia juga? Cheng Qing segera bertanya. Dongqing terdiam beberapa saat sebelum berkata, awalnya aku pikir itu dia, tetapi setelah aku mendapat misi baru, aku memikirkannya dengan saksama. Dia mungkin tidak merampok karang darah. Mungkin saja itu keluarga Cha. Itulah sebabnya aku sangat ingin pergi. Aku punya firasat bahwa jika aku tetap bersama mereka, hidupku tidak akan menjadi milikku. Keluarga Cha. Bagaimana mungkin? Ketika mereka bekerja sama dengan kita, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka menginginkan koral darah. Bukankah mereka baru saja mengatakan untuk membunuh Ye Mo? Cheng Qing bertanya dengan heran. Dongqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Jika orang yang menyewa kita untuk membunuh Kiao Gang adalah keluarga Cha, maka semuanya bisa dijelaskan. Namun, orang yang menyewa kita adalah keluarga Yun dan pada akhirnya, keluarga Cha meminta kerjasama untuk membunuh Ye Mo. Aku tidak mengerti mereka. Kali ini aku tidak mendengarkan perintah atasan untuk tinggal di keluarga Cha dan melarikan diri. Aku mungkin sudah dicurigai oleh pihak berwenang. Karena saya menduga pihak berwenang bekerja sama dengan keluarga Cha dalam kasus karang darah. Mereka ingin memancing Ye Mo dan saya hanyalah umpan. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi ini, tetapi saya tahu jika saya pergi ke keluarga Cha, saya tidak akan hidup. Mungkin pihak berwenang sudah tahu bahwa saya telah ditandai oleh Ye Mo dan itulah sebabnya mereka ingin saya pergi ke keluarga Cha. Jadi, meskipun aku tahu di mana karang darah itu berada, aku tidak akan mengambil misi ini. Meskipun aku masih belum mengerti banyak hal, aku yakin bahwa terlepas dari apakah Ye Mo terhubung dengan karang darah itu, jika aku pergi, aku pasti akan mati. Mendengar hal ini, Ye Mo bersorak gembira. Dongqing ini memang tahu di mana karang darah itu berada. Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa keluarga Yun lah yang menyewa para pembunuh untuk membunuh Kiao Gang dan iblis bumi mengincarnya karena ia telah membunuh salah satu pembunuh mereka. Namun, mengapa keluarga Cha ingin menyerangnya? Sebelum perlombaan, ia tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Cha. Indra keenam Dongqing ini begitu kuat. Ye Mo menduga iblis bumi mungkin benar-benar tahu bahwa ia menandai Dongqing dan siap mengorbankannya hanya untuk membunuhnya. Selain ia membunuh pembunuh iblis bumi, pasti ada alasan lain. Kalau tidak, iblis bumi tidak akan membiarkan orang-orangnya menjadi pion yang dikorbankan. Sebaiknya kau terus melacak Ye Mo. Selama kau mengikutinya, kau tidak perlu melakukan apapun. Cheng Qing menghela napas. Setelah beberapa lama, Cheng Qing menghela napas, lalu apa yang akan kau lakukan? Jika Ye Mo benar-benar sekuat itu, apakah kau akan meninggalkan organisasi? Itu adalah jalan menuju kematian yang sangat tragis. Mati sendiri lebih baik daripada seluruh keluargamu mati. Ye Mo selalu membunuh seluruh keluarga. Dia terlalu kejam. Aku lebih baik mati di tempat rahasia daripada membiarkan dia menemukan keluargaku dan membunuh mereka juga. Dongqing berkata tanpa daya. Cheng Qing mencibir, Dongqing, aku sudah berada di Earthfin lebih lama darimu. Aku tahu banyak hal yang tidak kau ketahui.
Aku tidak tahu apakah Ye Mo membunuh seluruh keluarga, tetapi aku yakin jika kau mengkhianati Earth Fin, seluruh keluargamu juga akan terbunuh. Orang-orang itu adalah sekelompok orang gila. Mereka tidak masuk akal. 5 tahun yang lalu ketika aku baru saja sampai di Earth Fin, seorang Qianbei milikku, dia adalah pembunuh ungu tingkat manusia. Dia hanya selangkah lagi dari pembunuh tingkat bumi tetapi karena dia terjebak oleh misinya dan kembali beberapa hari kemudian, seluruh keluarganya terbunuh. Atasan kita benar-benar akan membunuh seluruh keluarga, kau tidak tahu. Hah. Dongqing tidak pernah mendengar bahwa organisasinya akan membunuh seluruh keluarga. Ini terlalu mengerikan. Dia hanya menduga Ye Mo membunuh seluruh keluarga tetapi memikirkan hal ini, dia khawatir dengan keputusannya. Ye Mo tahu tidak ada gunanya lagi menguping, jadi dia berjalan keluar dan berkata terus terang, jika kau bekerja sama denganku, aku bukan hanya tidak akan membiarkan iblis bumi membunuh keluargamu, aku bahkan akan menyelamatkanmu. Dongqing dan Cheng Qing sama-sama melesat maju. Ye Mo muncul terlalu tiba-tiba dan mereka sama sekali tidak siap. Namun, mereka bereaksi cepat dan meletakkan tangan mereka di pinggang pada saat yang bersamaan. Jelas, mereka meletakkan senjata di pinggang mereka. Itu kamu. Ye Mo, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Dongqing segera mengenali siapa yang datang. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia tahu bahwa pukulan mematikannya sama sekali tidak berguna bagi Ye Mo. Mendengar perkataan Dongqing, Cheng Qing tercengang. Akhirnya dia mengerti betapa mengerikannya Ye Mo. Ini terjadi di dasar laut dan dia tidak melihat ada kapal yang mendekat, dia bahkan membiarkan Fu Bo berjaga, tetapi tiba-tiba ada orang hidup muncul di dalam kapal dan pakaiannya kering. Seolah-olah dia baru saja muncul dari sebelah. Bahkan pembunuh iblis bumi yang paling kuat pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran Dongqing sangat takut pada Ye Mo. Dia memang punya alasan agar orang-orang takut padanya. Ye Mo duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum berkata perlahan, Dongqing, sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku punya caraku sendiri. Kamu ingin membunuhku dengan trik yang kamu tanam di bawah mobil. Jika aku ingin membunuhmu sekarang, itu tidak akan menggangguku sama sekali dan aku punya 100 alasan untuk membunuhmu. Aku belum membunuhmu karena aku ingin melihat apakah kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu mencari kematian, maka aku tidak punya pilihan. Dongqing menghela napas panjang seolah-olah telah meletakkan semuanya. Kekhawatiran di wajahnya menghilang. Terkadang, orang-orang seperti ini. Mereka terus khawatir sebelum sesuatu terjadi tetapi begitu sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan merasa tidak ada gunanya khawatir, mungkin lebih baik menghadapinya saja. Ye Qianbei, aku tahu kau sangat kuat. Kau bisa membunuh kami seperti semut. Earth Fin bukanlah organisasi yang bisa kami hianati dengan mudah. Sejujurnya, aku sama sekali tidak punya perasaan baik terhadap Earth Fin. Kami dipaksa mengikuti pelatihan. Hanya karena kami tidak punya tujuan. Kami ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di Earth Fin. Sekarang setelah aku menyinggungmu, kau bisa membunuhku, tetapi aku tidak ingin kau menyerang keluargaku. Dongqing tampaknya menyadari bahwa kematian akan selalu menyertainya. Ye Mo tersenyum polos dan meraih pergelangan tangan Dongqing. Dia dengan cepat mengiris luka di pergelangan tangan Dongqing dan sebelum Dongqing sempat bereaksi, Ye Mo melepaskan tangannya. Dia mencubit gu merah kecil di tangannya, apakah ini alasan mengapa kamu tidak berani mengkhianati Earth Fin? Aku telah mengambilnya dari tubuhmu. Kamu bisa bicara sekarang. Dongqing membelalakan matanya karena terkejut dan berkata dengan nada mengerikan setelah beberapa saat, bagaimana kamu tahu bahwa ada gu pengendali di tubuhku? Bagaimana kamu bisa memaksanya keluar? Beraninya kamu memegangnya dengan tanganmu? Apakah kamu tidak takut itu akan masuk ke tubuhmu? Ye Mo mencibir, serangga kecil ini bisa disebut gu. Jangan membuatku tertawa. Ye Mo mencibir, serangga semacam ini bisa disebut gu. Jangan membuatku tertawa. Dia memikirkan biksu serangga yang berkuasa di alam kultivasi untuk sementara waktu. Dia memiliki berbagai macam serangga di tubuhnya. Setiap gu yang dibesarkannya panjangnya 1-2 meter, dan yang terbesar lebih dari 10 meter. Makhluk kecil ini bahkan bukan seekor lalat di alam kultivasi. Cheng Qing juga tercengang melihat gu di tangan Ye Mo. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya keluar dari tubuhnya. Dia tahu bahwa setiap orang yang bergabung dengan Earth Fin harus menerima gu dari Raja Gu Earth Fin. Jika dia pergi atau berkhianat, gu ini akan terpicu dan serangga gu akan melahap hati orang itu. Dia tidak berdaya. Dia juga mendengar generasi yang lebih tua berkata bahwa jika kamu memiliki gu iblis bumi yang ditanam di dalam dirimu, kamu akan menjadi milik iblis bumi selama sisa hidupmu. Selain Raja Gu, tidak ada orang lain yang dapat mengambil gu dari tubuh. Namun sekarang, dia melihat Ye Mo mengambil gu dari tubuh Dongqing dalam 2 detik dan memegangnya di antara jari-jarinya tanpa takut gu itu masuk ke dalam tubuhnya. Ye Mo sekuat ini. Cheng Qing yang berencana menyerang Ye Mo kehilangan niat untuk melakukannya sama sekali. Dia merasa tidak punya peluang sama sekali untuk melawan pemuda ini. Meskipun indera keenamnya tidak sekuat Dongqing, dia bisa merasakan bahwa jika dia menyerang, dia akan langsung terbunuh. Ye Mo merasa ada yang tidak beres. Meskipun gu ini seperti lalat baginya, ada kekuatan hidup yang kuat yang keluar darinya dan Dongqing tampak agak layu setelah dia mengeluarkan gu itu. Wajahnya bahkan tampak sedikit pucat. Apa ini? Qianbei, Ye Qianbei, bisakah kalian mengeluarkan gu dari tubuhku? Aku. Cheng Qing segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka setelah keterkejutannya. Dia juga memiliki gu di tubuhnya. Jika gu dikeluarkan, bukankah dia bisa pergi kemanapun yang dia suka? Dia tidak memiliki keluarga yang bisa dibalas dendam oleh iblis bumi. Ye Mo tentu saja tahu niatnya dan menatapnya dengan jelas, aku bisa mengeluarkannya dari tubuhmu, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku masih bisa mencari jiwamu. Bagian terakhir adalah kebohongan.
Dia belum berada di tahap pembentukan yayasan, jika dia ingin mencari jiwa, dia hanya bisa mengendalikan pikiran Cheng Qing dan membuatnya mengatakannya sendiri. Namun, hal buruknya adalah informasinya akan sangat tidak lengkap. Aku bersedia, asal Qian Bei membantuku menyingkirkan Gu, aku bersedia menjawab pertanyaan apapun. Cheng Qing sama sekali tidak ragu. Baiklah. Ye Mo mengulurkan tangannya dan mengiris lengan Cheng Qing. Meskipun butuh waktu sedikit lebih lama, tetapi dalam waktu kurang dari 5 detik, serangga Gu kuning muncul di lengan Cheng Qing. Ye Mo memegang serangga itu dan menemukan bahwa serangga itu memiliki lebih banyak kekuatan hidup dan Cheng Qing lebih lemah daripada Dong Qing. Dia sangat lemah sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Warnanya berbeda dan jumlah darah esensinya juga berbeda. Apakah ini ada hubungannya? Ye Mo meremasnya dan Gu merah itu hancur. Api kuning samar muncul dari ujung jarinya dan membakar Gu itu hingga hangus. Namun, dia tidak menghancurkan serangga kuning itu dan masih ada di jarinya. Dong Qing dan Cheng Qing terkejut. Mereka telah melihat banyak orang kuat di organisasi itu, beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan khusus, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang sekuat Ye Mo. Ye Mo tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa Gu ini aneh. Apa ini? Apakah kamu tahu mengapa warna Gu milikmu berbeda? Ye Mo merasa itu mirip dengan Gu yang lahap tubuh di alam kultivasi tetapi juga tampak sedikit berbeda. Dia tidak yakin jadi dia bertanya. Cheng Qing dan Dong Qing saling melirik dan menggelengkan kepala, aku tidak tahu, tetapi Gu yang kau keluarkan warnanya. Status kita. Aku masih pembunuh merah manusia sementara Cheng Qing adalah pembunuh kuning manusia. Warna Gu sesuai dengan level kita. Ada begitu banyak level pembunuh level manusia. Ye Mo bergumam pada dirinya sendiri tetapi dia masih tidak mengerti. Kemudian, dia bertanya, karena kamu bahkan tidak bisa melihat warna Gu milikmu, bagaimana kamu bisa naik level? Cheng Qing berkata, setiap orang yang memasuki Earthfin akan memiliki Gu yang ditanam oleh Raja Gu. Biasanya, mereka yang baru masuk memiliki warna merah, lalu oranye. Sekarang, aku baru saja naik ke kuning. Level tertinggi manusia adalah ungu. Kami memiliki orang-orang yang memuji kami. Jika kami lulus, kami akan diberikan lencana ini. Kemudian, Cheng Qing mengeluarkan lencana kuning. Lencana itu memiliki 2 belati tajam dan ada kepala di atasnya. Lencana itu tampak sangat menyeramkan. Kemudian, Cheng Qing melanjutkan, pembunuh tingkat bumi juga memiliki 7 warna, tetapi lencana mereka tidak memiliki kepala manusia. Melainkan bumi. Ye Mo mengambil lencana itu dan mengamatinya sebentar, tetapi tidak menemukan apapun. Kelihatannya seperti lencana biasa. Melihat Ye Mo sedang mempelajari lencana itu, Dong Qing juga mengeluarkan lencananya dan memberikannya kepada Ye Mo. Selain perbedaan warna, semuanya sama saja. Ye Mo memegang lencana itu dan bertanya, itu adalah lencana tingkat surga, sepotong langit dengan 2 belati. Cheng Qing menggelengkan kepalanya, itu yang tidak ku ketahui. Aku belum pernah melihat lencana tingkat surga. Aku punya saudara bernama Yuan Peng. Dia pembunuh tingkat bumi. Dia gagal dalam misi sebelum naik ke tingkat surga. Tapi ku dengar begitu kau mencapai tingkat surga, serangga Gumu akan dikeluarkan dan menjadi sesepuh iblis bumi. Kau juga bisa memilih untuk meninggalkan iblis bumi dan menjalani hidupmu sendiri sehingga semua orang ingin cepat-cepat menjadi pembunuh tingkat surga. Ye Mo langsung bertanya, apakah ada orang yang menjadi pembunuh tingkat surga? Cheng Qing mengangguk dan berkata, hampir pembunuh tingkat surga. Dan setelah mereka menjadi tingkat surga, mereka semua memilih untuk meninggalkan Earthfin. Jika aku mencapai tingkat surga, Ye Mo kini telah memahami segalanya. Ia mencibir, mengubah hidup. Sungguh lelucon. Semacam ini terlalu pemakan. Tentu saja, Gu ini jauh lebih buruk daripada itu. Gu pemakan tubuh. Dong Qing wajahnya menjadi pucat. Dia memiliki Gu pemakan tubuh di dalam tubuhnya. Namanya saja sudah cukup menjijikan. Ye Mo masih mencibir, benar sekali. Mirip dengan Gu pemakan tubuh. Ia adalah parasit di dalam tubuh inang dan melahap esensi darah inang. Ia juga dapat melahap kekuatan hidup, jadi begitu inang membunuh seseorang, kekuatan hidup korbannya akan dilahap oleh Gu pemakan tubuh. Kemudian, ia akan menggunakan esensi darah inang untuk memberi makan dirinya sendiri. Jadi, semakin banyak yang kau bunuh, semakin hidup ia. Qian Bei, jadi maksudmu kita menggunakan esensi darah kita yang melahap tubuh. Setelah kita membunuh orang, Cheng Qing menjadi pucat. Dia, benar. Ye Mo mengangguk dan melanjutkan, orang yang menanamkan Gu di dalam dirimu memiliki niat jahat. Tetapi alasan utamanya adalah agar Gu mendapatkan lebih banyak darah dan kekuatan hidup. Semakin fokus kamu saat membunuh, semakin baik untuk Gu. Ye Mo menatap kedua orang yang pucat itu dan berkata, Gu ini baru saja mulai tumbuh di tubuhmu dan kalian sudah sangat layak berjuang di tanganku, ingin memakan lebih banyak darah esensimu. Dapat dilihat, meninggalkan iblis bumi begitu kau mencapai tingkat surga adalah sebuah kebohongan. Jika aku tidak salah, maka pembunuh tingkat surga memiliki tubuh matang yang melahap Gu. Begitu dikeluarkan, inangnya akan segera menjadi sangat lemah. Kemudian, Gu akan segera melahap inangnya, memakan kekuatan hidup dan darah esensi mereka hingga bersih. Wajah Dong Qing dan Cheng Qing berkata dengan gemetar, mengapa mereka melakukan ini? Setiap pembunuh tingkat surga adalah seorang jenius di antara para pembunuh. Mereka sendiri. Mereka sudah percaya apa yang dikatakan Ye Mo adalah benar, ini terlalu tidak masuk akal. Ye Mo mencibir, itu karena Gu sudah matang dan petani Gu bisa memanennya. Tubuh matang yang melahap Gu untuk mengolah sesuatu. Orang ini memang kuat. Ye Mo harus menyetujui perhitungan dan rencana petani Gu ini. Ini seperti menanam banyak pil yang bisa dibudidayakan. Saat dia membutuhkannya, dia bisa meminumnya. Meskipun Gu ini jauh dari Gu pemakan tubuh, tetapi sifat-sifatnya hampir sama. Yang bisa mengendalikannya dengan sangat baik di bumi sungguh menakjubkan. Jadi begitulah adanya. Cheng Qing menarik napas panjang. Jelas, dia sudah mempercayai kata-kata Ye Mo.
Cheng Qing, apakah kamu tahu sesuatu? Dong Qing segera bertanya. Wajah Cheng Qing tampak hitam dan berkata, akhirnya aku mengerti mengapa saudara Yuan Peng meninggal. Terakhir kali dia pergi menjalankan misi, dia sudah menjadi pembunuh tingkat ungu bumi dan misi itu tidak terlalu sulit, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Sekarang aku tahu, dia pasti telah dipanen oleh Raja Gu. Ye Mo mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika ini benar, maka petani Gu itu tidak boleh diremehkan. Earth Fin telah ada selama bertahun-tahun. Orang ini telah melahap esensi darah dan kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya. Lain kali ketika dia pergi untuk memusnahkan Earth Fin, dia harus berhati-hati terhadap orang ini. Namun, sekarang, dia tidak punya mood untuk mempedulikannya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, mari kita kesampingkan itu sekarang. Katakan padaku di mana koral darah itu dulu. Dong Qing kembali sadar dan mendengar pertanyaan Ye Mo. Dia segera menjawab, setelah aku meninggalkan perlombaan, aku berpikir untuk berlari sejauh mungkin karena aku tidak berani mengkhianati organisasi. Jadi aku menghubungi mereka dan mereka memberiku misi baru. Yaitu agar aku segera kembali ke keluarga Cha. Saat itu, aku menduga bahwa koral darah itu mungkin ada di keluarga Cha. Tepat ketika aku ragu-ragu, Cheng Qing datang dan menemukanku. Cheng Qing mengangguk cepat dan berkata, pihak atas mengirimku untuk membantu Dong Qing, tetapi aku tahu itu adalah pengawasan. Karena ketika Dong Qing meninggalkan Huzong, dia tidak melapor dan mengarang cerita setelahnya. Pihak atas mungkin tidak tahu bahwa aku mengenal Dong Qing. Ketika aku masih kecil, aku dibesarkan oleh orang tua Dong Qing untuk sementara waktu. Kemudian, kami menyadari bahwa kami berada di organisasi pembunuh yang sama, jadi kami berpura-pura tidak saling mengenal dengan baik. Apalagi memiliki hubungan yang baik. Ye Mo mengangguk. Tindakan bawah sadar Dong Qing benar. Indra keenamnya sangat akurat. Tampaknya iblis bumi memang bermaksud agar dia menjadi pion pengorbanan yang mengirimnya ke keluarga Cha. Tujuannya adalah untuk memancingnya ke keluarga Cha. Alasan lainnya mungkin untuk mencegah Dong Qing jatuh ke tangannya terlebih dahulu dan membocorkan informasi tentang iblis bumi. Yang membuat Ye Mo bingung adalah bagaimana orang-orang iblis bumi tahu dia menandai Dong Qing. Dan bagaimana mereka tahu dia akan mengikutinya. Apakah mereka hanya menebak? Ye Mo menatap Dong Qing dan berkata, tidak buruk, kau bisa menebak bahwa atasanmu menggunakanmu sebagai pion pengorbanan. Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Apakah keluarga Cha pernah melihat Cheng Qing? Apakah mereka mengenalnya? Cheng Qing menjawab, mereka tidak mengenal saya dengan pasti. Saya belum pernah ke keluarga Cha. Sebagian besar misi saya berada di wilayah Macau dan Hong Kong. Ye Mo mengangguk dan berkata, itu bagus dan di mana markasmu? Para pembunuh daratan, Hong Kong, dan Macau berkumpul setiap tahun di Kuil Pu Hong Kong. Mengenai negara-negara lain, saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa selain markas besar di Hong Kong, setidaknya ada 3 markas besar lainnya. Saya hanya tidak tahu lokasi pastinya. Cheng Qing langsung menjawab. Kuil Pu Hong Kong. Ye Mo pergi ke sana terakhir kali dan memusnahkan datang di sana juga. Dia tidak menyangka iblis bumi berada di tempat yang begitu kacau. Baiklah, kalau begitu, Cheng Qing, kau pergi dulu. Besok, aku akan pergi bersamamu dan Dong Qing ke keluarga Cha. Ye Mo segera menyusun rencana tindakan. Ini adalah cara terbaik karena ia bisa mendapatkan koral darah dengan mudah dan sederhana. Kau ingin berpura-pura menjadi iblis bumi. Cheng Qing menatap Ye Mo dengan kaget. Setelah setengah ketukan, ia melanjutkan, ada banyak orang kuat di iblis bumi. Jika mereka benar-benar ingin Dong Qing menjadi pion pengorbanan, pasti akan ada orang yang lebih kuat di sana. Apakah kau benar-benar akan pergi? Pion kurban. Ye Mo mencibir, akan kutunjukkan pada mereka siapa pion kurban yang sebenarnya. Ye Qianbei, bolehkah aku bertanya mengapa kau membunuh Gu dari Dong Qing tetapi masih menyimpan milikku di tanganmu? Aku merasa tidak aman. Cheng Qing menatap serangga kuning itu. Selama serangga ini belum mati, dia tidak akan merasa aman. Ye Mo tidak menjawab. Dia tahu tidak mudah untuk menumbuhkan Gu ini. Selain apa yang dia katakan kepada keduanya, Gu yang melahap tubuh juga memiliki sifat khusus lainnya. Yaitu setelah inangnya mati, ia dapat terbang kembali ke petani Gu dan terus digunakan lagi. Dan, darah esensinya tidak akan hilang. Alasan Ye Mo menyimpan ini adalah untuk membuat tanda indera spiritual di atasnya dan membiarkan Gu terbang kembali untuk menjaga petunjuk. Kalau-kalau di masa depan, dia tidak dapat menemukan Raja Gu. Dia telah memutuskan. Begitu dia mendapatkan koral darah, dia akan menemukan tempat dengan chi spiritual yang baik dan menerobos. Hal pertama yang akan dia lakukan setelah itu adalah mencari masalah dengan iblis bumi. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal ini kepada Cheng Qing. Jika dia ditangkap oleh iblis bumi lagi, maka rencananya akan hancur. Dong Qing sebenarnya ingin bertanya apakah Ye Mo menandai tubuhnya tetapi melihat Ye Mo tidak menjawab pertanyaan Cheng Qing, dia tidak berani bertanya. Ye Mo menoleh ke Dong Qing dan berkata, Dong Qing, jika kau bersedia membawaku ke keluarga Cha, aku bisa berpura-pura seranganmu padaku tidak pernah terjadi. Aku juga akan mengajarimu seni bela diri kuno yang akan membuatmu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Aku setuju. Dong Qing langsung setuju. Pertama, tidak ada yang bisa dia lakukan di tangan Ye Mo. Kedua, dia tahu tentang seni bela diri kuno. Mereka yang bisa mencapai tingkat bumi semuanya adalah seniman bela diri kuno. Dia tahu metode kultivasi untuk itu sangat berharga. Jika dia tidak menerimanya, dia akan menjadi idiot. Cheng Qing memandang Dong Qing dengan iri tetapi dia tahu dia tidak bisa menggantikan Dong Qing dan pergi bersama Ye Mo. Dong Qing melihat rasa iri Cheng Qing dan bertanya pada Ye Mo, Qianbei, jika aku mendapatkan ini, bisakah aku mengajarkannya pada Cheng Qing? Tentu saja. Ye Mo setuju tanpa ragu. Itu bahkan bukan masalah baginya. Dia mendapatkan ini dari membunuh. Itu sangat berharga bagi Dong Qing dan temannya, tetapi itu adalah sampah di matanya. Melihat Dong Qing setuju, Ye Mo segera berkata, besok aku akan menunggumu di bandara.
Sedangkan untuk Cheng Qing, aku sarankan kau buang saja semua yang diberikan iblis bumi padamu, cukur juga rambutmu. Kurasa kau tahu ini. Dongqing adalah seorang wanita, jadi Ye Mo tidak menggeledah tubuhnya, tetapi dia menggeledah tubuh Cheng Qing. Selain Gu, tidak ada tanda lain. Dari sini, dapat dilihat bahwa seharusnya tidak ada tanda lain pada Dongqing juga. Jadi, dia hanya perlu mengingatkan Cheng Qing. Kemudian, Ye Mo keluar dari perahu dan menghilang ke dalam laut. Dongqing dan Cheng Qing benar-benar terkejut. Mereka menatap langit malam yang tak berujung dan air laut yang gelap. Kuat sekali. Setelah Ye Mo berada jauh, Cheng Qing berkata dengan ketakutan, tidak heran kau mengatakan dia orang yang menakutkan. Ini bukan hanya menakutkan. Ini mengerikan. Aku belum pernah melihat seseorang sekuat ini. Dia benar-benar luar biasa. Dongqing juga merasa lega, indera keenamku memang benar. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Jika aku mendengarkan organisasi, aku mungkin akan menjadi mayat besok. Dan, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita diberi makan sebagai makanan serangga. Dibandingkan dengan Ye Mo, organisasi kita lebih menakutkan. Cheng Qing mengangguk dan berkata, sebenarnya ada metode kultivasi yang mengerikan. Raja Gu itu benar-benar seekor binatang. Namun, dia mengacau dengan Ye Mo, dia akan menyesalinya. Dongqing, indera keenammu juga sangat menakutkan. Dongqing tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku percaya apa yang dia katakan itu benar, tetapi jangan khawatir. Ketika aku mendapatkan metode kultivasi seni bela diri kuno, aku juga akan membuat salinannya untukmu. Dan, kamu harus segera meninggalkan Sanya. Bawa adik perempuanku dan suaminya ke kota Jing dan tunggu aku di sana. Setelah semuanya selesai di sini, kita akan pergi ke kota Jing. Aku punya firasat bahwa Ye Mo tidak akan membiarkan iblis bumi. Karena iblis bumi mengganggunya, itu adalah nasib buruk mereka. Selama kita tetap bersembunyi di kota Jing sampai iblis bumi pergi, maka kita bisa menjalani kehidupan yang layak. Cheng Qing mengangguk dan berkata, baiklah, tetapi setelah aku membawa adikmu dan suaminya pergi, aku harus meninggalkan kota Jing. Aku punya beberapa teman di Earthfin. Aku ingin memberitahu mereka jika mereka melihat Ye Mo, mereka harus memohon belas kasihan. Serangga gumu sudah hilang. Kau tidak boleh pergi ke Hong Kong. Dongqing langsung berkata. Cheng Qing menjawab dengan serius, aku tahu, kamu juga harus berhati-hati saat pergi bersama Ye Qianbei ke keluarga Cha. Ketika Ye Mo tiba di Bandara Sanya, Dongqing sudah menunggunya lama. Melihat Ye Mo datang, dia segera menyapanya dan memberinya tiket pesawat. Jika mereka ingin pergi ke keluarga Cha, mereka harus naik pesawat ke Luochang terlebih dahulu, lalu naik kereta ke kota Liangpo. Ye Mo awalnya berencana untuk merampoknya sendiri, tetapi dia khawatir koral darah itu tidak ada di sana. Sekarang dia pergi bersama Dongqing, mungkin dia bisa langsung mendapatkannya dan kemudian memulai pembantaian. Bahkan jika benda itu tidak ada di sana, mereka akan memberitahu Dongqing di mana benda itu berada. Mereka ingin menyergapnya, jadi jangan salahkan di atas apa yang akan terjadi. Sekarang Ye Mo memiliki pandangan baru tentang Earthfin. Awalnya, itu hanya organisasi pembunuh bayaran biasa, bahkan jika itu internasional, dia tidak akan peduli. Dia hanya perlu mengenakan artefak pertahanan dan dia bisa mencegah segala macam pembunuhan tetapi sekarang, berbeda dengan seorang kultivator Gu. Bagaimana jika orang ini melampaui level bumi? Ditambah lagi, meskipun orang ini masih di level bumi, yang paling mengancam orang-orang di alam kultivasi adalah penjaga Gu. Biksu serangga saat itu, tidak ada yang berani mengganggunya. Ketika dia dalam kondisi pil emas, dia sudah tak terkalahkan dalam kondisi yang sama. Tidak ada alasan lain, serangganya terlalu banyak. Dan, Ye Mo menduga bahwa Raja Gu juga menginginkan koral darah. Dia sudah kuat dengan Gu, jika dia mendapatkan koral darah, maka bahkan Ye Mo agak khawatir. Kota Liangpu awalnya hanyalah sebuah kota kecil, tetapi telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Kota ini telah menjadi kota berukuran sedang dan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Meskipun banyak seniman bela diri kuno yang tahu tentang keluarga Jiang Nancha, bahkan beberapa orang dari sekte tersembunyi tahu tentang mereka, mereka tidak terkenal di Liangpu. Satu-satunya yang terkenal adalah rumah-rumah tua keluarga Cha. Satu-satunya alasan banyak orang tahu tentang keluarga Cha adalah karena rumah-rumah tua itu. Rumah-rumah itu tidak terlalu berharga ketika kota itu masih kota kecil, tetapi ketika Liangpu menjadi kota berukuran sedang dan memiliki rel yang terhubung ke Luochang, harga rumah meningkat pesat. Konon, rumah-rumah keluarga Cha harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Dan, rumah-rumah itu berada di tempat yang strategis di Liangpu sehingga harganya lebih mahal. Karena meningkatnya harga tanah Liangpu dan rumah-rumah keluarga Cha berada di lokasi yang optimal, hal itu menarik banyak pengembang tanah. Ada banyak pengembang yang menginginkan tanah ini tetapi satu-satunya yang memiliki kemampuan adalah perusahaan Honghua. Tidak ada tanah yang tidak bisa didapatkan oleh perusahaan Honghua. Jadi ketika perusahaan Honghua memeriksa rumah-rumah keluarga Cha, banyak orang menunggu keluarga Cha pindah. Namun yang tidak diduga semua orang adalah ketika hal ini baru saja diungkit, perusahaan Honghua membatalkan rencana tersebut dalam waktu setengah bulan. Tidak ada alasan lain selain semua pejabat perusahaan menghilang dalam satu malam. Bahkan sebagian besar keluarga mereka menghilang. Hal ini menimbulkan kegemparan besar dan setelah penyelidikan pemerintah, hal itu terjadi karena perusahaan Honghua telah menghindari pajak dan melakukan korupsi sehingga mereka takut ditangkap dan meninggalkan negara itu dalam satu malam dengan membawa kekayaan mereka. Benar atau tidak, tidak ada yang berani mengambil alih rumah keluarga Cha lagi. Ketika Dongqing dan Ye Mo tiba di rumah Cha, mereka menerima sambutan hangat dari pemimpin keluarga, Cha Rulong setidaknya secara sepintas. Ketika Ye Mo pertama kali melangkahkan kaki di gedung itu, ia merasakan Yin Qi yang kuat atau mungkin lebih tepatnya Yin Qi iblis bumi. Bukanlah ide yang baik untuk tinggal di rumah dengan Qi agresif yang kuat seperti itu. Namun yang membuat Ye Mo semakin bingung adalah meskipun keluarga Cha besar, ia tidak melihat banyak anggota keluarga di sana. Hanya ada beberapa pelayan dan kebanyakan dari mereka tampak kurus kering dan kecoklatan.
Mereka jelas terpengaruh oleh Yin Qi di sini. Tampaknya keluarga Cha tidak tinggal di sini dan rumah-rumah itu hanyalah tempat keluarga Cha berkultivasi. Tepatnya, keluarga Cha tidak ingin meninggalkan Ki Iblis. Tampaknya kultivasi seni bela diri kuno keluarga Cha berhubungan dengan iblis bumi. Mereka jelas bukan orang baik. Halaman belakang rumah-rumah itu ditutup, dan orang asing tidak diizinkan masuk. Namun, Ye Mo mengamati indera spiritualnya dan tahu bahwa tidak ada orang di sana selain beberapa kultivator seni bela diri kuno. Nyonya Dong, terakhir kali, Anda pergi tanpa pamit. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya minta maaf untuk itu sekarang. Cha Rulong berkata dengan wajah bersalah tetapi rasa bersalahnya langsung hilang. Kemudian, dia menoleh ke Ye Mo dan berkata, Anda pasti Tuan Cheng Qing. Silakan masuk. Kemudian, senyum Cha Rulong semakin ramah. Cha Rulong tampak seperti berusia 50-an. Wajahnya putih tanpa janggut. Dia berada di tahap tengah tingkat kuning dan tampaknya memiliki fondasi yang kokoh. Ye Mo melihat ekspresi Cha Rulong. Meskipun segera kembali menjadi senyum ramah, dia masih melihat keterkejutan saat Cha Rulong melihatnya. Meskipun wajahnya sedikit berubah, itu bukan sesuatu yang istimewa. Ye Mo yakin bahwa Cha Rulong tidak akan bisa mengetahuinya. Karena Cha Rulong seharusnya tidak bisa tahu kalau dia sedang menyamar, tetapi tetap saja terkejut saat melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah Cha Rulong tahu kalau dia bukan Cheng Qing. Atau, itu berarti dia pernah melihat Cheng Qing sebelumnya atau fotonya. Ye Mo tidak menyangka iblis bumi begitu teliti. Mereka bahkan mengirim foto Cheng Qing ke Cha Rulong. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah bahwa pembunuhnya ditinggalkan oleh organisasi atau si penyewa sangat dekat dengan organisasi pembunuh bayaran itu. Tampaknya hubungan Cheng Qing dan Dong Qing sudah diketahui oleh organisasi mereka. Sayang sekali mereka berdua mengira organisasi tidak mengetahui hubungan mereka. Benar, aku Cheng Qing. Meskipun Cha Rulong tahu bahwa dia bukan Cheng Qing, dia mungkin juga ikut berpura-pura. Cha Rulong tersenyum lebar, namaku Cha Rulong. Merupakan suatu kehormatan bahwa kalian berdua bisa datang ke keluarga Cha kami. Selagi Cha Rulong berbicara, dia sudah menuntun Ye Mo dan Dong Qing ke kamar tamu. Begitu Ye Mo masuk, dia mengamati seluruh tempat itu dengan indera spiritualnya. Ketika dia dan Dong Qing pertama kali masuk, ada 2 orang di pintu. Di dalam, ada 3 orang. Selain Cha Rulong, ada 2 seniman bela diri biasa. Ye Mo memperhatikan mereka. Mereka bukan pembunuh. Namun, saat Ye Mo memindai indera spiritualnya di bawah tanah, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tanahnya berlubang. Ada 2 orang yang bersembunyi di bawah kursi tamu di sebelah kiri dan kanan. Ye Mo menyadari bahwa mereka bukanlah pembunuh biasa. Mereka mungkin pembunuh tingkat bumi. Catatan TL, pangkat bumi untuk pembunuh tidak berarti mereka memiliki kekuatan setingkat bumi. Itu hanya status dalam organisasi pembunuh bayaran. Ye Mo memindai indera spiritualnya dan segera menemukan pembunuh tingkat bumi lain yang tersembunyi di atap. Ada juga pembunuh lain di bawah tanah. Ini bukan pertama kalinya Ye Mo berada dalam situasi ini. Ini jauh dari ancaman baginya. Mereka benar-benar mengirim begitu banyak pembunuh kepadanya. Iblis bumi ini benar-benar tidak meremehkannya. Apakah mereka sudah tahu dia bertindak sebagai Cheng Qing? Itu tidak mungkin. Bahkan Cha Rulong baru menyadari bahwa dia bukan Cheng Qing ketika Cha Rulong melihatnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka yakin dia akan mengikuti Dong Qing ke sini untuk merampok karang darah. Para pembunuh bayaran ini akan menyerang ketika dia menyerang. Sekarang Cha Rulong menyadari bahwa dia bukanlah Cheng Qing, dia hanya perlu berpikir sebentar dan akan tahu bahwa dia adalah Ye Mo. Meskipun wajahnya berubah, Ye Mo yakin dia akan dikenali karena mereka mungkin telah melihat fotonya. Namun karena keluarga Cha mengetahuinya, mungkin mereka akan segera menyerang. Ye Mo berhenti di kamar tamu dan tidak duduk. Jika dia duduk, pembunuh bayaran itu akan segera menyerang dan dia tidak akan melihat karang darah. Ye Mo tidak mengerti mengapa iblis bumi menggunakan begitu banyak kekuatan untuk membunuhnya padahal dia baru saja membunuh 2 pembunuh bayaran mereka. Namun, jika mereka mengira beberapa pembunuh saja bisa membunuhnya, mereka terlalu meremehkannya. Dong Qing agak waspada. Melihat Ye Mo tidak duduk, dia juga tetap di samping Ye Mo dan tidak melangkah maju. Silakan duduk kalian berdua. Melihat mereka berdua tidak duduk, Cha Rulong kembali mempersilakannya. Ye Mo tersenyum, Tuan Cha, kami di sini untuk membantu, meskipun koral darah sangat penting bagi keluarga Cha, itu juga sangat penting bagi kami. Apakah koral darah masih ada di sini? Ye Mo tahu dia seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi karena mereka sudah tahu siapa dia, tidak ada gunanya baginya untuk bersembunyi. Yang penting adalah melihat karang darah itu terlebih dahulu. Begitu Ye Mo mengatakan ini, Dong Qing langsung mengerti. Kata-kata Ye Mo jelas membuat mereka ragu. Status mereka tidak berhak menanyakan tentang karang darah tetapi Ye Mo menanyakannya. Dengan kelicikan Ye Mo, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Satu-satunya alasan adalah karena Ye Mo tahu identitas mereka telah terungkap. Meskipun Dong Qing tidak tahu bagaimana, dia berada di pihak yang sama dengan Ye Mo jadi dia langsung berkata, benar sekali. Kami telah dihubungi oleh atasan kami untuk melindungi karang darah jadi kami perlu memastikan apakah karang darah itu masih ada di sini. Ye Mo mengangguk pada dirinya sendiri, Dong Qing ini benar-benar pintar, tahu apa yang dia maksud. Sekarang setelah mereka mengatakan ini, mereka mungkin benar-benar dapat melihat karang darah. Baiklah, silakan duduk. Aku akan segera meminta orang untuk membawakan koral darah itu untuk pemeriksaanmu. Cha Rulong kemudian berkata kepada orang di belakangnya, segera bawa koral darah itu ke sini. Mereka tampaknya tidak khawatir sama sekali akan dikenal sebagai pelaku di balik pembantaian keluarga Kiao, mereka juga tidak meragukan Ye Mo. Silakan duduk kalian berdua. Kata Cha Rulong kepada Ye Mo dan Dong Qing sekali lagi. Ye Mo tersenyum dan langsung duduk di kursi sebelahnya. Cha Rulong melihat tindakan Ye Mo dan bersuka cita, tetapi Ye Mo tampaknya tidak melihatnya sama sekali. Saat dia duduk, pedang terbangnya telah menusuk tanah di sepanjang kaki kursi. Sebelum pembunuh itu bisa bergerak, pedang terbang Ye Mo telah memotong kepalanya.
Serangga Gu di dalam tubuhnya bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, Yemo mengendalikan pedang terbangnya dan membunuh pembunuh bayaran di bawah Dongqing. Tepat ketika Yemo dan Dongqing duduk, kedua pembunuh ini sudah terbunuh. Meski begitu, pedang terbang Yemo tidak berhenti. Dia terus mengendalikan pedang terbang dan membunuh pembunuh di pintu dengan cepat lalu naik ke atap dan membunuh pembunuh bayaran lainnya di sana. 4 pembunuh dibunuh dalam waktu yang singkat oleh Yemo. Yemo mencibir, dengan kekuatan absolut, semua penyergapan tidak ada gunanya. Namun, ketika Yemo menarik kembali pedang terbangnya, wajahnya sedikit pucat. Bagaimanapun, dia membunuh 4 orang sekaligus dengan sangat cepat. Itu menyulitkan pengendalian Qi-nya terhadap pedang terbang. Namun, hal ini juga membuat Yemo waspada. Meskipun dia seorang kultivator dan memiliki keunggulan alami, menghadapi banyak orang, dia akan berada dalam bahaya jika dia menggunakan energi spiritualnya. Yemo juga tahu bahwa energi spiritualnya akan terkuras habis karena posisi keempat pembunuh itu. Jika mereka ada di depannya, dia tidak akan menggunakan begitu banyak energi spiritual. Namun, itu bukan alasan. Charulong melihat Yemo dan Dongqing duduk dan sangat gembira. Dia tertawa, ayo bantu mereka menuangkan teh. Dalam kode yang disepakati, jika Charulong mengucapkan 4 kata ini, para pembunuh akan menyerang dan dia akan membantu mereka dari samping, tetapi setelah dia mengucapkan kata sandi, tidak ada apa-apa. Pada saat itu, wajah Charulong menjadi muram. Apa ini? Apakah dia benar-benar dari Earth Fin? Itu tidak benar. Orang yang menyamar sebagai Cheng Qing benar-benar mirip Yemo. Tentu saja Yemo tahu apa yang dipikirkan Charulong, tetapi indera spiritualnya tetap berada pada orang yang akan mengambil koral darah itu. Setelah dia pergi ke halaman belakang, dia terus berjalan dan menghilang dari jangkauan indera spiritual. Charulong merasa gelisah dan melihat Yemo menatapnya, dia pun semakin khawatir. Tepat ketika Yemo mengira koral darah itu tidak lagi berada di keluarga Cha dan dibawa pergi oleh orang-orang iblis bumi, pria yang pergi untuk mengambil koral darah itu muncul. Dia diikuti oleh 2 seniman bela diri kuno di sebelahnya. Yang terkuat adalah tingkat menengah tingkat hitam. Yemo melihat pria itu membawa kotak giok besar dan langsung bersukacita dalam hatinya. Dia tidak menyangka koral darah itu benar-benar ada di keluarga Cha. Untung saja dia datang tepat waktu dan tidak langsung mencoba merampok. Jika dia melakukannya, dia akan membuat mereka takut dan mungkin akan dipindahkan. Tak lama kemudian, ketiga orang itu telah tiba di ruang tamu. Yemo tidak menunggu pria itu memberikannya kepada Charulong dan langsung masuk. Yemo membuka kotak giok itu dan ternyata isinya memang koral merah darah. Koral itu terawetkan dengan cukup baik. Akhirnya dia merasa lega. Meskipun tidak terlalu halus, tetapi masih mendarat di tangannya. Melihat koral darah entah bagaimana benar-benar mendarat di tangan Yemo, wajah Charulong menjadi lebih buruk. Dia bahkan menduga bahwa iblis bumi terlibat. Kemudian, Yemo mengemasi koral darah itu. Dia tidak akan mengeluarkannya lagi. Kamu, di mana kamu menaruh koral darah itu? Charulong tertegun sejenak dan menyadari bahwa kotak giok besar itu telah hilang. Tidak mungkin kamu bisa menyimpan kotak sebesar itu tanpa terlihat. Charulong langsung mulai khawatir. Yemo berkata dengan jelas, aku datang untuk mengambil koral darah. Karena kamu sudah memberikannya kepadaku, itu berarti kamu melakukannya dengan baik. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Kemudian, dia bangkit dan hendak keluar. Dongqing segera mengikutinya. Berhenti. Charulong putus asa dan berteriak. Yemo menatap dingin ke arah Charulong, Tuan Cha, ada apa? Meskipun Anda mengirim orang untuk membunuh saya, tetapi saya akan membiarkan Anda pergi karena karang darah. Jika Anda masih menentang saya, maka jangan salahkan saya karena membantu geng Kiao membalas dendam. Kau tahu. Charulong akhirnya menyadari bahwa dari awal hingga akhir, Yemo sudah tahu bahwa dia mengenalinya. Orang-orang Earth Fin masih belum menyerang. Charulong curiga dia ditipu. Memikirkan hal ini, Charulong menekan bel yang tersembunyi di meja. Hanya dalam beberapa menit, indera spiritual Yemo memindai para pengintai dan bergegas ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Yemo dan Dongqing dikepung oleh lebih dari 20 orang. 5 di antaranya sebenarnya berlevel kuning dan 2 berlevel hitam. Di kota modern, kekuatan ini cukup untuk menyapu bersih segalanya. Dongqing awalnya bertanya-tanya di mana Yemo menyimpan koral darah besar itu, tetapi melihat begitu banyak master yang mengelilingi mereka, wajahnya menjadi pucat. Dia bodoh. Dia bukan tandingan bagi siapapun dari mereka, bahkan ketika mereka menyergap. Apalagi ada lebih dari 20 orang di sini. Keluarkan koral darah itu dan aku bisa melepaskanmu. Charulong sudah curiga jika iblis bumi mengkhianati mereka. Keempat pembunuh itu masih belum bergerak tetapi mereka semua menutupi wajah mereka dan dia tidak mengenal satupun dari mereka. Meskipun dia yakin dia bisa membunuh Yemo tetapi dia tidak tahu di mana Yemo menyimpan koral darah itu. Sebelum dia melihat koral darah itu, dia tidak akan menyerang. Yemo menatap Charulong dan berkata, aku penasaran. Mengapa Raja Gu dari iblis bumi meninggalkan karang darah bersamamu dan bahkan mengirim orang untuk membantumu? Oh, kau tidak perlu menunggu keempat pembunuh itu. Aku sudah membunuh mereka. Kapan kamu membunuh mereka? Charulong bertanya tanpa sadar. Yemo mencibir namun tidak menjawab. Charulong akhirnya menyadari bahwa tebakannya salah. Earth Fin tidak bersekongkol dengan Yemo. Yemo baru saja membunuh 4 pembunuh itu. Tunjukkan padaku koral darah itu atau taruh di atas meja dan aku akan memberitahumu alasannya. Wajah Charulong sangat buruk. Kemudian, dia memasang ekspresi kejam, jika kau tidak memberitahuku, bahkan jika kau bisa melarikan diri dari keluarga Cha, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jika kita bisa membunuh keluarga Kiao, kita bisa memusnahkan keluarga Yemo, dan masih ada Ning Qingsui, kan? Aku akan memastikan dia mati dengan sangat bahagia. Tatapan mata Yemo menjadi dingin. Dia tidak berencana untuk membunuh mereka semua, tetapi Charulong berhasil menantang batasnya. Melihat tatapan mata Yemo yang dingin, Charulong merasa tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Yemo berkata dengan dingin, Tuan Cha, Anda telah berhasil membuat saya marah.
Baiklah, saya akan membantai keluarga Cha Anda sampai bersih hari ini. Benar-benar lelucon. Seniman bela diri tingkat hitam yang menjaga koral darah itu mengamati Yemo dan kemudian berkata kepada Carulong, pemimpin, dimanapun dia menyembunyikan koral darah itu, tidak mungkin di luar ruangan ini. Selama kita membunuhnya, kita bisa menemukannya. Mengapa repot-repot berbicara dengannya? Kemudian, dia menatap Yemo, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Mata Carulong berbinar. Dia pikir orang itu benar. Tidak peduli seberapa kuat Yemo, mereka hanya perlu membunuhnya hari ini. Dia mengangguk dan berkata, cepat pergi dan bunuh dia. Aku tidak percaya koral darah ini bisa berada di luar rumah ini. Orang-orang mendengar kata-kata Carulong dan menyerbu bersama. Mereka semua mengolah ki iblis Yin yang terkait. Sebelum mereka mendekat, ada perasaan berangin yang suram. Dongking diserbu oleh ki ini dan menggigil. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Tetapi Dongking segera menyadari bahwa serangan mereka tampaknya tidak dapat mencapai tubuhnya seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Yemo mengeluarkan pedang panjang yang diambilnya dari Bianpo. Pedang itu terus bergerak, darah berceceran. Hanya beberapa menit dan 21 orang yang menyerang Yemo hanya memiliki satu prajurit tingkat hitam yang tersisa. Namun, salah satu lengannya terputus. Pada saat ini, dia membeku. Dia tidak pernah menyangka seorang master tingkat hitam seperti dirinya bersama begitu banyak orang akan hampir sepenuhnya musnah hanya dalam beberapa menit saat menyerang seorang pemuda yang tidak memiliki aliran ki batin. Carulong menatap ruangan yang penuh dengan mayat-mayat berlumuran darah dan wajahnya pucat pasi. Dia tahu Yemo kuat tetapi tidak menyangka dia akan sekuat ini. Makhluk macam apa yang dia dapatkan sebagai musuh keluarga Cha? Dia pikir keluarga Cha-nya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Song tetapi ternyata, dia salah. Dia menyesal sekarang tetapi tidak ada penyesalan di dunia ini. Apa level kekuatanmu? Apakah kau master level bumi? Seniman bela diri level hitam itu memiliki ketakutan yang melintas di matanya saat dia bertanya dengan gentar. Carulong dan dirinya sama-sama tidak menyadari bagaimana pedang panjang itu muncul di tangan Yemo. Ketika Yemo mengemasnya, mereka berdua menyadari pedang itu lenyap begitu saja. Dongking masih linglung sampai sekarang. Melihat mayat dan darah di mana-mana, dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya dan berlari ke samping sambil muntah. Dia juga membunuh orang tetapi itu adalah pembunuhan. Kapan dia pernah melihat pembantaian berdarah seperti itu? Yemo tidak peduli dengan Dongking dan menatap Carulong dengan dingin, jawab dua pertanyaanku. Pertama, mengapa keluargamu membunuhku? Kedua, mengapa iblis bumi menyimpan koral darah di keluargamu? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menemukan anggota keluarga Cha lainnya dan membunuh mereka semua. Setelah linglung cukup lama, Carulong tiba-tiba tertawa, bunuh saja mereka. Aku akan menunggumu membunuh sisanya. Pergilah, hahaha. Dia menjadi gila. Yemo meninju dahi Carulong lalu berbalik dan membunuh prajurit tingkat hitam itu dengan bila angin lalu terus menanyakan dua pertanyaan itu. Ekspresi Carulong tampak bingung, tetapi dia segera menjawab pertanyaan Yemo, Feng ingin membunuhmu. Dia mengambil harta karun keluarga Song, piring wanita giok, dan datang ke keluarga kami. Salah satu syaratnya adalah membunuh Yemo. Syarat kedua adalah agar kami mengenalkannya ke sekte tersembunyi. Aku mengenalkannya ke Earth Fin dan memberikan piring wanita giok itu ke Earth Fin. Tujuanku adalah mendapatkan koral darah. Yemo bertanya lagi, karena keluarga Camu mendapatkan koral darah dan Feng memberimu piring wanita giok, mengapa kau menggunakannya untuk berdagang dengan iblis bumi demi koral darah? Karena keluarga Yun sangat bodoh. Mereka meminta iblis bumi untuk menyerang Kiao Gang dan memberitahu iblis bumi tentang koral darah. Iblis bumi berjanji tidak akan membocorkan berita koral darah ke sekte tersembunyi dan berjanji tidak akan merampoknya. Pembayarannya adalah piring wanita giok. Carulong menjawab dengan bodoh. Jadi begitulah. Yemo langsung mengerti. Selama sekte tersembunyi tidak menyerang, maka tidak ada yang bisa mengambil koral darah dari mereka. Jika keluarga Cha tidak mengorbankan piring wanita giok, mereka tidak akan bisa melindungi koral darah sama sekali. Di mana kalian, keluarga Cha, bersembunyi? Meskipun Yemo tidak benar-benar berniat membunuh mereka semua, dia tetap perlu tahu di mana mereka berada. Carulong menjawab, keluarga Cha kami tidak memiliki anggota perempuan karena kami ditempatkan di tempat iblis Yin. Seni bela diri kami hanya dapat dikultivasikan oleh laki-laki. Begitu kami memiliki keturunan, sang ibu akan diserang oleh Chi iblis Yin dan tidak dapat bertahan hidup. Yemo terdiam. Keluarga Cha ini adalah keluarga seperti ini. Tunggu. Yemo tiba-tiba teringat masalah utama. Dia pasti dalam bahaya sekarang. Melihat Dongking yang masih muntah, Yemo dengan santai membunuh Carulong dengan bila angin dan membuangnya bersama orang-orang keluarga Cha lainnya. Kemudian, dia melemparkan puluhan bola api dan membakar seluruh rumah menjadi debu. Hah, kau? Dongking kebetulan berbalik sekarang dan melihat bola api yang dibuat Yemo. Dia benar-benar terkejut. Ini di luar pemahamannya. Siapa dia? Dongking menatap Yemo dengan tatapan kosong. Dia akhirnya percaya bahwa ada master yang tak terbayangkan di dunia ini. Yemo menatap Dongking yang kebingungan dan mengeluarkan buku seni bela diri kuno dan vas porselen lalu memberikannya kepada Dongking. Ini diambil dari seorang master tingkat puncak tingkat hitam dan pil-pil ini untuk membantu kultivasi. Ini sekarang menjadi milikmu karena telah menunjukkan jalan kepadaku. Tanpa pil ini, Anda mungkin tidak akan mencapai apapun bahkan dalam beberapa dekade mengingat usia Anda. Namun dengan pil ini, semuanya akan berbeda. Pil medis ini jauh dari pil sungguhan, tetapi dapat membuat Anda mencapai tahap hitam dalam waktu 5 tahun. Dan satu hal lagi, kita berdua benar-benar dalam bahaya sekarang. Aku yakin kau telah menyadari hal itu sebagai pembunuh bayaran. Sebaiknya kau pergi secepatnya. Kemudian, Yemo berpikir dan memberikan 2 jimat bola api kepada Dongking, ini adalah 2 jimat. Jimat ini dapat menyelamatkan hidupmu. Saat dalam bahaya, lemparkan saja ke musuh dan katakan Lin. Mengenai hal-hal lain, aku tidak akan membantumu. Pergilah sekarang, terserah padamu apakah kau dapat melarikan diri dari Earth Fin.
Kurasa organisasimu sudah mulai mencurigaimu. Kau seharusnya tahu dalam hatimu juga. Kurasa organisasimu sudah tahu tentang hubunganmu dengan Cheng Qing. Dongqing akhirnya bereaksi dan membungkuk pada Ye Mo, terima kasih, kakak Ye, karena telah menyelamatkan hidupku. Jika aku tidak mati, aku akan membalas budimu. Ye Mo melambaikan tangannya. Tidak perlu, ditambah lagi, bahkan belum tentu kau bisa lolos dari Earth Fin. Mereka akan segera memburu kita sepenuhnya. Itu sepenuhnya takdirmu jika kau bisa kabur. Cepatlah pergi sekarang. Aku masih ada urusan. Dongqing membungkuk lagi dan segera meninggalkan keluarga Cha dan menghilang. Melihatnya menghilang, dia tahu bahwa karena Dongqing sangat pintar dan indera keenamnya sangat akurat, dia mungkin bisa lolos dari Earth Fin. Jika dia masih tidak bisa lolos, maka dia tidak bisa menolongnya. Dia melakukan apa yang dia bisa. Alasan Ye Mo tahu dia dalam bahaya adalah karena dia tahu bahwa keluarga Cha memberikan piring wanita giok itu kepada Earth Fin sebagai sebuah kesepakatan. Mungkin Earth Fin tidak akan mengungkapkan bahwa keluarga Cha mendapatkan koral darah itu, tetapi mereka akan mengungkapkannya jika mereka tahu dia mendapatkannya. Mungkin saat ini, Earth Fin sudah tahu sesuatu terjadi pada keluarga Cha dan telah mengirim sejumlah besar pembunuh bayaran sambil menyebarkan berita tentang koral darah itu ke seluruh penjuru. Meskipun Earth Fin adalah organisasi internasional, mereka terhubung dengan sekte-sekte tersembunyi dan dapat memberitahu sekte-sekte tersembunyi tentang koral darah. Di mata para kultivator seni bela diri kuno, koral darah jauh lebih penting daripada bunga biru, rumput daun biru yang didapat Ye Mo terakhir kali. Dikatakan bahwa koral darah dapat dibuat menjadi sup yang memungkinkan level bumi mencapai level surga yang agung. Namun, keluarga Kiao dan yang lainnya bahkan tidak tahu betapa berharganya benda itu dan mencoba menggunakannya untuk naik ke level kuning. Sungguh suatu pemborosan terhadap sesuatu yang sangat berharga. Jika hanya beberapa seniman bela diri sekte tersembunyi yang datang untuk merampoknya, Ye Mo tidak akan peduli tetapi itu melibatkan terlalu banyak hal. Begitu terlalu banyak orang datang, Ye Mo tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri. Pedang terbangnya tidak terkalahkan. Begitu orang-orang mengetahui gaya bertarungnya, mereka hanya membutuhkan 2 hingga 3 level bumi untuk mengendalikan pedang terbangnya dan memiliki 2 level bumi lagi yang mengelilinginya. Maka, dia pasti akan mati. Bahkan jika mereka tidak mengendalikan pedang terbangnya, mereka hanya perlu mengeroyoknya dan energi spiritualnya tidak akan cukup. Begitu dia menggunakan terlalu banyak energi spiritual, itu akan menjadi saat dia mati. Ye Mo tahu bahwa tanpa pedang terbang, kekuatan aslinya hanya setara dengan tahap dasar tingkat bumi. Alasan mengapa ia dapat dengan mudah membunuh tingkat bumi dan menaklukkan Zhang Zihui sepenuhnya karena ia memiliki pedang terbang dan indera spiritual yang tidak diketahui oleh seniman bela diri kuno. Kesenjangan antara kultivasi Dao dan seni bela diri kuno semakin membesar di kemudian hari. Hingga akhirnya, seniman bela diri kuno hanyalah serangga di mata para kultivator. Namun pada tahap awal, para kultivator Dao bukanlah tandingan seniman bela diri kuno. Ye Mo masih dalam tahap awal ini, dia bahkan belum menjadi seorang kultivator Dao sepenuhnya. Kalau saja Ye Mo tidak terlibat sedikit pun dalam seni bela diri dan tingkat kekuatannya cukup baik, dia pasti sudah lama mati. Ye Mo tahu iblis bumi itu bertindak cepat dan sekarang dia mungkin terbongkar, kemungkinan besar ada banyak master sekte tersembunyi yang menyerbu ke arah Liangpo. Namun, dia tidak bisa pergi sekarang. Tempat iblis yin ini terlalu berharga. Tempat iblis yin seperti ini pasti memiliki manik iblis yin. Dia tidak akan melewati benda seperti itu. Meskipun dia tidak membutuhkannya sekarang, manik iblis yin ini sangat berguna bagi pembudidaya hantu dan membuat artefak. Manik iblis yin bernilai 1 kota dan langka bahkan di alam kultivasi, apalagi di bumi. Di alam kultivasi, manik iblis yin jauh lebih berharga daripada koral darah. Ditambah lagi, manik ini sangat berbahaya bagi orang biasa. Jika dia mengambilnya, manik ini akan bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, mungkin seseorang akan mengenalinya dan saat dia datang lagi, manik ini akan hilang. Ye Mo percaya bahwa dia hanya butuh 1 atau 2 jam untuk mengambil manik iblis yin. Dia tidak percaya dia akan dikepung dalam 1 atau 2 jam di Liangpo. Jauh di dalam sebuah rumah pribadi yang mewah di Hong Kong, seorang pria berpiyama biru dengan wajah muram duduk di sebuah longe megah sambil memegang serangga kuning di tangannya. Kalau saja Cheng Qing melihat ini, dia akan segera mengerti bahwa serangga ini adalah serangga yang diambil Ye Mo darinya, tetapi entah bagaimana serangga itu sampai di sini. Tampaknya serangga itu terbang jauh dan sangat lelah. Seorang pembantu yang hampir telanjang membawa sepiring buah dan susu dan berjalan dengan ringan. Dia berjalan di depan pria itu dan berlutut, membawa piring dengan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, "Tuan, silakan sarapan." Pria muram itu mengambil piring buah dan menaruhnya di samping. Gadis yang berlutut itu mendongak dengan heran. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika tuannya membutuhkan jasa mereka, itu tidak akan terjadi pada waktu sarapan. Pria itu menjatuhkan serangga itu dan serangga itu dengan cepat masuk ke dalam tubuh wanita itu. Wanita itu menjerit dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, darah dari wajahnya hilang semua dan dia menjadi pucat dalam beberapa saat. Namun, tiba-tiba, seorang pria datang dan membawa pergi tubuh wanita itu. Serangga Gu terbang kembali ke tangan pria itu. Namun, serangga itu tidak lagi layu dan menjadi hidup. Pria berpakaian biru itu bangkit dan berkata dengan muram, Cheng Qing terbunuh dan tidak ada kabar yang sampai. Masalah di Liangpu pasti sudah di luar kendali. Ye Mo ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Aku ingin tahu seperti apa Gu setelah memberinya makan orang seperti dia. Biarkan Sawan menghubungi sekte tersembunyi. Beritahu mereka tentang koral darah. Earth Fin akan bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Aku hanya menginginkan Ye Mo, hidup atau mati. Iya. Seseorang di sudut menjawab dan segera pergi. Keluarga Cha ini benar-benar tidak berguna dan mereka menyebut diri mereka keluarga setengah tersembunyi. Mereka bahkan tidak bisa memelihara koral darah. Aku baru saja menyuruh mereka memeliharanya selama seminggu dan mereka bahkan tidak bisa melakukannya.
Pria berpakaian biru itu mendengus. Jika Carulong tahu tentang ini, mungkin dia akan merangkak keluar dari tanah dan mengatakan bahwa keluarga Cha lah yang merampok koral darah dan memberikan piring wanita Gio kepada iblis bumi agar mereka tutup mulut. Meski begitu, pria ini tetap mengatakan bahwa koral darah itu ditempatkan sementara di keluarga Cha. Mungkin Carulong tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Sekte-sekte tersembunyi tetap bersembunyi, tetapi jika mereka muncul, mereka akan berebut kepentingan. Dengan berdirinya keluarga Cha, mereka akan memberi keuntungan gratis bagi organisasi seperti Earthfin jika mereka mencoba bersekongkol dengan mereka. Bahkan jika Yemo tidak mengambil koral darah mereka, koral itu pada akhirnya akan menjadi milik Earthfin. Mengapa keluarga yang setengah tersembunyi itu jatuh? Itu karena otak mereka berkarat dan masih ingin tinggal di kota yang sibuk. Jika keluarga Cha tidak memiliki tempat iblis yin, mereka pasti sudah lama musnah. Atau jika seseorang tahu tentang nilai manik iblis yin, keluarga Cha pasti sudah lama dilahap juga. Berita tentang koral darah tersebar di kalangan sekte tersembunyi. Kadang-kadang, begitu berita itu keluar, berita itu menyebar dengan sangat cepat. Banyak sekali master sekte tersembunyi yang bergegas menuju Liangpo, kota kecil ini. Lelang asosiasi Yu tidak dapat menarik semua orang, tetapi kemunculan koral darah hampir membuat semua master sekte tersembunyi datang. Kini, seniman bela diri sekte tersembunyi tidak pernah ada yang mencapai alam surga agung dalam hampir beberapa ratus tahun kecuali sekte tersembunyi dalam. Sekte-sekte tersembunyi yang sesungguhnya jarang muncul di dunia sehingga orang-orang di luar tidak tahu apakah mereka memiliki guru-guru tingkat surga yang agung. Namun, sekte-sekte tersembunyi di luar dan sekte-sekte yang setengah tersembunyi, orang-orang tingkat surga agung yang terakhir harus ditelusuri kembali ke awal dinasti Ming, Taois tua Zhang Sanfeng. Yemo tidak tahu tentang para kultivator seni bela diri kuno yang menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia tahu bahwa begitu karang darah diketahui dunia, itu akan menyebabkan kegilaan di antara sekte-sekte tersembunyi, dia tidak menyangka akan sejauh ini. Hampir semua sekte tersembunyi yang mendapat berita tentang ini menyerbu ke sini tanpa ragu-ragu. Harta karun yang memberikan kenaikan ke alam surga agung adalah sebuah keberuntungan. Alam surga agung berarti rentang hidup yang lebih panjang. Jika Anda tidak dapat mencapai alam surga agung, bahkan jika Anda berada di puncak level bumi, rentang hidup Anda tidak akan bertambah. Dan, alam surga agung tidak hanya memberi Anda kehidupan tambahan, begitu Anda mencapai alam itu, maka semua sekte tersembunyi akan tunduk kepada Anda. Dikatakan bahwa di sekte-sekte tersembunyi dalam, ada banyak master surga agung tetapi ini hanyalah legenda. Tidak seorang pun pernah melihat master surga agung sekte tersembunyi dalam keluar dan pamer. Atau mungkin, mereka yang ingin pamer bahkan tidak akan bisa menjadi negara surga agung. Tetapi mereka yang bisa mencapai negara surga agung tidak punya waktu untuk pamer. Mereka mengejar negara yang lebih tinggi. Saat ini, Yemo sudah berada puluhan meter di bawah tanah halaman belakang keluarga Cha. Ia baru berada di tahap 3 pengumpulan Qi dan belum bisa sepenuhnya mengendalikan gerakan bumi. Ia hanya bisa menggunakannya saat berada di tahap ketiga pengumpulan Qi. Namun, meskipun ia tidak bisa menggunakan teknik itu, ia punya cara untuk menghemat waktu. Ada sumur dalam di halaman belakang keluarga Cha. Yemo masuk ke dalamnya dan mulai menggali. Halaman belakang keluarga Cha sudah suram. Dasar sumur bahkan lebih dingin dan penuh dengan yinci. Orang biasa bahkan tidak mau masuk. Meskipun Yemo adalah seorang kultivator, dia merasa cukup menakutkan di dasar sumur. Sumur itu sangat dalam, hampir 40 hingga 50 meter. Tidak banyak air di dalamnya. Yemo berhenti di permukaan air. Kedalaman airnya hanya 5-6 meter. Yemo memindai indera spiritualnya di dalamnya. Itu adalah sumur kecil tetapi ada banyak tulang. Mereka semua adalah wanita. Memikirkan apa yang dikatakan Carulong, Yemo tidak bisa tidak merasa kasihan pada wanita-wanita ini yang masuk dalam keluarga Cha. Fungsi tunggal mereka adalah untuk bereproduksi. Selama mereka membesarkan anak-anak, fungsi mereka sudah berakhir. Orang bisa membayangkan bahwa para wanita itu melompat sendiri atau dipaksa turun ke sini. Ini adalah keluarga yang tak terbayangkan. Yemo memilih tempat di dinding sumur dan mulai menggali. Tak lama kemudian, tanah menutupi tulang-tulang itu. Meskipun Yemo tidak dapat sepenuhnya menggunakan manuver bumi, ia dapat menggunakannya setengahnya saat menggali. Setelah 1 jam, Yemo telah mencapai kedalaman 100 meter. Setelah 100 meter, Yemo merasakan energi yin semakin kuat. Yemo tahu bahwa dia semakin dekat dengan manik iblis yin. Jadi dia menggali lebih cepat dan lebih cepat. 1 jam kemudian, Yemo merasa ringan dan dia tiba di suatu tempat yang seperti ruang bawah tanah. Yemo bergembira, dia tahu di sinilah manik iblis yin berada. Ini karena ketika manik iblis yin tumbuh, ia akan terus mendorong tanah di sekitarnya hingga akhirnya membentuk suatu ruang. Ruang ini adalah wilayah manik iblis yin. Semakin besar ruang ini, semakin tinggi kualitas manik iblis yin. Ruang di depannya hanya beberapa meter kubik yang berarti bahwa manik iblis yin ini benar-benar berkualitas ekstrim. Tepat saat Yemo hendak memasuki ruang angkasa, manik iblis yin ini merasakannya. Manik itu langsung terbang seolah ingin lari dari tempat Yemo berasal. Namun, Yemo tahu sifat-sifat manik iblis yin. Bagaimana mungkin dia membiarkan sesuatu yang ada di tangannya lepas? Tak lama kemudian, dia menyelimuti manik iblis yin itu dengan energi spiritualnya. Sebuah manik hitam seukuran bola pingpong mendarat di tangannya. Energi iblis yin yang kuat terpancar. Yemo memuji. Apakah ini manik iblis yin? Meskipun dia pernah mendengarnya, ini adalah pertama kalinya dia memegangnya di tangannya. Dia benar-benar meraup untung besar kali ini. Yemo tahu bahwa dia telah membuang-buang waktu beberapa jam dengan manik-manik ini jadi dia harus segera pergi. Dia dengan santai mengeluarkan kotak giok untuk menaruhnya dan menuliskan beberapa segel di atasnya sebelum memasukkannya ke dalam cincinnya. Begitu dia mengemasnya, energi iblis yin yang kuat mulai menghilang. Yemo menggunakan pengendalian angin untuk segera naik ke sumur dan pergi. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok telah mendarat di luar rumah keluarga Cha dan telah mendirikan perimeter.
Begitu Yemo muncul, dia melihat situasi di luar dan mengumpat. Dia tidak membuang waktu sedikit pun setelah mendapatkan manik iblis yin ini. Dia hanya menghabiskan waktu 2 jam tetapi orang-orang ini sudah ada di sini. Mereka sangat cepat dan bahkan melibatkan pemerintah. Ini tempat iblis yin yang sangat kuat. Karena ini tempat iblis yin, pasti ada manik iblis yin. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Seorang lelaki tua berusia 60-an berdiri dan berkata. Wajahnya penuh kegembiraan dan keterkejutan. Yemo terkejut. Orang-orang di sini semuanya adalah seniman bela diri. Bagaimana mereka tahu tentang manik iblis yin? Sepertinya ada juga master di sini. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk memindai lelaki tua ini. Dia yakin kekuatannya adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya, bahkan lebih kuat dari Zhang Zihui. Meskipun lelaki tua ini bukan negara surga yang agung, dia tidak jauh darinya. Jika dia dihentikan oleh orang ini dan mengulur waktu, dia akan berada dalam bahaya. Yemo menghitung dan memperoleh kesimpulan ini. Jika dia tidak pergi sekarang, itu akan semakin sulit nanti. Ini baru kelompok pertama, akan ada lebih banyak orang. Memikirkan hal ini, Yemo tidak ragu-ragu dan menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk memanjat keluar dari sumur dan mengendalikan gelombang Qi-nya sambil berjalan keluar dengan hati-hati. Namun, Yemo meremehkan seorang master tingkat puncak tingkat bumi. Dia hanya berjalan beberapa meter dan lelaki tua itu menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia melihat ke tempat Yemo berdiri dan mengerutkan kening sambil mengangkat pedang di tangannya. Seharusnya dia. Tangkap dia. Dia punya artefak tembus pandang. Pada saat ini, bukan hanya lelaki tua itu, tetapi orang-orang lain juga memperhatikan Yemo. Seorang pria di samping tembok dengan kekuatan tingkat hitam menusuk Yemo tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Yemo tidak lagi menahan diri dan meraih pedang terbangnya. 2 tebasan, dia tidak membiarkan pedang itu terbang. Tebasan pertama memotong pedang panjang pria itu menjadi 2 bagian dan pedang kedua menusuk tenggorokannya. Ini bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan. Yemo tahu bahwa jika dia dihentikan, tidak ada yang akan mengasihaninya. Semakin banyak dia membunuh sekarang, semakin besar harapannya untuk melarikan diri. Meski hanya sesaat, Yemo berhasil dihentikan lagi. Melihat Yemo membunuh 1 orang, lelaki tua itu menggerutu, bunuh dia. Dia memilih jalan setan, membunuh dengan segera. Kemudian, dia mengangkat pedang panjangnya dan menusuk Yemo. Ujung pedang itu memiliki sinar pedang sepanjang 1 inci. Sinar pedang. Paman Gong bisa menggunakan sinar pedang. Sungguh menakjubkan. Orang-orang langsung terkesiap. Yemo mencibir. Meskipun dia tahu bahwa sangat sulit bagi para praktisi bela diri untuk mengolah sinar pedang, tetapi ini bukan apa-apa di mata Yemo. Yemo melemparkan pedang terbangnya dan dengan sinar ungu, pedang itu menebas ke arah pedang panjang lelaki tua itu. Pedang panjang itu terbentur dan bukan hanya sinar pedangnya yang hilang tetapi setengah inci di ujungnya juga terpotong. Pedang pelangi jatuhku benar-benar patah. Pedang yang bagus. Saat pedang panjang itu patah, mata lelaki tua itu penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, dia tidak marah dan sebaliknya, dia gembira. Matanya dipenuhi dengan semangat. Pedang ajaib yang dapat mematahkan pedang pelangi jatuh, bahkan pedang usus ikan dan Ganjiang Moksi pun hanya akan seperti itu. Aku harus mendapatkan pedang ini. Dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa cintanya pada pedang Yemo. Meskipun pedang Yemo terlepas dari tangannya, dia percaya bahwa Yemo yang melemparkannya. Dia tidak pernah menyangka Yemo akan mengendalikannya. Orang tua itu benar-benar membuang pedangnya dan mengatupkan tangannya ingin menangkap pedang terbang milik Yemo. Kau minta mati saja. Yemo mencibir. Orang tua ini menginginkan pedangnya dan benar-benar menggunakan tangannya untuk menangkapnya. Dasar orang udik, dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu pengendalian roh. Dia mengendalikan roh pedang terbang itu. Kecuali jika indera roh orang tua itu beberapa tingkat lebih kuat darinya, maka orang tua itu tidak akan bisa mengendalikan pedangnya sama sekali. Slus. Pedang Yemo mengiris tangan lelaki tua itu bagaikan tahu dan menusuk dadanya tanpa jeda sedikit pun. Yemo bernapas lega. Dia tahu alasan mengapa dia menang dengan mudah adalah karena lelaki tua ini tidak tahu apa itu pedang terbang. Orang lain melihat ini dan tidak akan mudah untuk membunuh mereka lagi. Paman Gong. Orang-orang lainnya segera menyadari ada yang tidak beres. Paman Gong mereka tertusuk dan tampaknya itu berakibat fatal. Pedangnya aneh. Pedang itu bisa menyerang dirinya sendiri. Jangan khawatir tentang dia. Cepat dan serang dia. Orang tua ini menggunakan tangannya yang lain dan seluruh energi dalam tubuhnya untuk mengendalikan pedang terbang Yemo. Semua orang menyadari bahwa pedang Yemo berbeda dan mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang Yemo tanpa ragu-ragu. Pedang terbang Yemo awalnya akan menyerang orang lain setelah membunuh lelaki tua ini, tetapi pedang itu direbut oleh lelaki tua itu dan hal ini akan tertunda beberapa detik. Kali ini cukup bagi orang lain untuk menyerang Yemo. Hati Yemo hancur. Skenario ini memang terjadi. Dia menggunakan indera spiritualnya. Pedang terbang itu menembus dada lelaki tua itu seperti komet, berputar dan menyerang ke arah pedang yang menyerangnya. Seniman bela diri tingkat bumi jauh lebih kuat dan cepat daripada tingkat hitam. Yemo dapat dengan mudah membunuh tingkat hitam, tetapi ia mengalami kesulitan dengan serangan yang dikepung dari tingkat bumi. Selain orang tua yang dibunuhnya, ada 2 orang dari 5 orang yang menyerangnya dan mereka berdua adalah orang tingkat menengah. Meskipun Yemo telah memanggil kembali pedang terbangnya, dia masih selangkah lebih lambat. Pedang terbang itu menghentikan 3 orang tetapi tidak dapat menghentikan 2 orang lainnya. Yemo menggunakan bila angin pada level hitam sambil meninju bagian belakang pedang level bumi. Ini hanya sesaat. Level bumi yang dipukul mundur oleh Yemo mundur beberapa langkah dan kebetulan melihat Yemo membunuh level hitam itu dengan bila angin. Meskipun dia tidak tahu proyektil apa yang digunakan Yemo tetapi itu jelas sangat kuat. Yemo bernapas lagi dan tidak ragu-ragu. Dia sama sekali tidak menahan diri, menggunakan beberapa bila angin sambil melemparkan pedang terbangnya dengan cepat ke permukaan tanah dan menyerang balik.
Saat permukaan tanah itu diserang balik, dia merasa kibatin Yemo tidak jauh lebih kuat darinya tetapi pedang terbangnya dan proyektil tak terlihat itu sangat kuat. Melihat pedang terbang itu datang lagi, dia merasakan sedikit ketakutan di lubuk hatinya. Dia segera berteriak, berhenti, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Kami dari Sekte Heliu, salah satu dari 6 sekte besar sekte tersembunyi. Jika kamu menyinggung kami, tidak akan ada tempat bagimu untuk lari. Kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menguburmu. Sambil berbicara, dia menghindari pedang terbang itu lagi. Tebakan Yemo benar. Begitu mereka mengetahui sifat-sifat pedang terbang itu, akan butuh waktu lebih lama untuk membunuh level bumi. Slash, Yemo menggunakan bila angin untuk membunuh 2 orang lagi, dan 1 orang yang tersisa juga berada di permukaan tanah. Kedua lapisan bumi itu jelas mengetahui kemampuan pedang terbang Yemo dan mulai bersatu untuk menghadapi Yemo. Yemo telah menghabiskan banyak energi spiritual, dan pedang terbangnya semakin lambat, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, hati Yemo terbakar oleh keputusasaan. Dia harus membunuh keduanya dengan sangat cepat dan melarikan diri. Kalau tidak, semakin banyak orang akan datang dan peluangnya untuk melarikan diri akan semakin kecil. Jika bukan karena sekte tersembunyi itu terlalu mengancam, mungkin polisi di luar sudah masuk. Energi spiritualnya terkuras dengan cepat dan jika dia tidak membuang waktu 2 jam di bawah tanah, mungkin dia bisa bertahan lebih lama, tetapi sekarang, meskipun 2 lapisan bumi mengalami kesulitan dengan pedang terbangnya, dia tidak dapat membunuh mereka. Hal ini membuatnya putus asa. Berhenti. Ambil kembali pedang terbangmu. Jika kau terus melakukannya, sekteku bersumpah untuk memusnahkan keluargamu. Tingkat bumi lainnya tidak tahu bahwa Yemo kekurangan energi spiritual. Dia hanya tahu bahwa jika dia terus seperti ini, mereka akan terbunuh. Meskipun wajahnya pucat, Yemo masih mencibir dan berkata, aku tidak takut dengan ancaman. Mati saja. Kemudian, Yemo memuntahkan darah esensi dari mulutnya. Pedang terbangnya bergerak cepat dan berbelok tajam, mengiris leher mereka. Darah menyembur seperti air mancur dan kedua lapisan tanah itu mati. Yemo terhuyung-huyung. Dia membakar darah esensinya untuk membunuh keduanya dan kekuatannya hampir habis. Meskipun efek samping dari pembakaran darah esensi sangat hebat, jika dia tidak melakukannya, maka mungkin dialah yang akan segera mati. Yemo terhuyung ke depan. Dia tahu jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa. Dia memindai indera spiritualnya sejauh 100 meter dan beberapa mobil lain datang. Mereka tidak terlihat seperti pria normal. Yemo segera mengambil senjata di tanah dan menahan rasa sakit di meridiannya serta melemparkan beberapa bola api yang membakar tubuh-tubuh itu. Akan lebih baik jika Sekte Heliu menunda kematian orang-orang mereka. Namun pada saat yang sama, rasa bahaya melonjak dari balik hatinya. Yemo tidak dapat melakukan penghindaran yang tepat karena ia telah mengeringkan chi spiritualnya. Pukulan itu tepat mengenai jantungnya dan Yemo kembali memuntahkan darah. Dia menoleh ke belakang dan ternyata orang tua itulah yang pertama kali dia bunuh. Senyum jahat tersungging di bibirnya. Benda tua ini memiliki pedang terbang yang menembus jantungnya tetapi masih belum mati sepenuhnya. Hidupnya benar-benar sulit. Yemo tidak berpikir dan melemparkan beberapa bola api yang menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya. Dia bahkan tidak berani melihat apakah tubuh-tubuh itu terbakar. Dia berjuang dan memanjat tembok. Meskipun kemampuan tembus pandang Yemo tidak ada gunanya di hadapan para pendekar bela diri kuno, tetapi itu sudah cukup bagi orang biasa untuk mengunci perkebunan. Saya mencium bau darah, kata polisi dengan aneh. Orang di sebelahnya segera memberi isyarat pelan, hal ini tidak biasa. Kita harus mendengarkan perintah dari atas saja. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya kau katakan. Yemo terkejut. Meskipun dia tidak terlihat, dia tetap tidak bisa menyembunyikan bau darah dari tubuhnya. Namun untungnya, kedua polisi itu tidak berniat melakukan apapun. Ia sangat lelah tetapi tetap menghilang dengan cepat. Begitu Yemo pergi, 7 atau 8 seniman bela diri lainnya menyerbu ke halaman belakang. Saudara seperguruan, orang-orang dari Sekte Heliu datang lebih dulu, bagaimana mungkin aku tidak melihat mereka? Seorang gadis cantik berjalan berkeliling dan berkata dengan wajah cemberut. Apakah mereka sudah mengejar? Pria parubaya yang merupakan saudara seperguruan itu tidak berbicara tetapi pemuda lain melanjutkan. Pria parubaya itu memejamkan mata dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, mungkin saja, tetapi di luar telah ditutup oleh pemerintah. Jika orang-orang pergi ke sana, akan ada berita tetapi tidak ada. Apakah kalian mencium bau terbakar ini? Mehem, sepertinya ada bau seperti itu. Ada darah di sini. Pemuda itu sangat teliti dan segera menemukan tetesan darah di tanah. Lelaki setengah baya itu jongkok dan melihat, segera cari tempat ini dan sumurnya. Yemo benar-benar ingin lari dari Liang Pu tetapi dia tahu bahwa dia berada dalam kondisi yang lebih lemah daripada orang normal. Demi menghindari bau darah, Yemo pergi ke pusat perbelanjaan dan berganti pakaian. Kemudian, dia bersembunyi di belakang mobil pickup dan tidak berani bergerak. Ini karena dia melihat semakin banyak master menyerbu Liang Pu. Bahkan ada helikopter di atas kepalanya. Seorang pemuda yang mengenakan anting-anting masuk sambil membawa sekotak anggur. Ia membuka pintu belakang dan bersiap untuk menaruh anggur di dalamnya. Yemo menggunakan keterampilannya untuk menghilang dan bergegas masuk untuk bersembunyi. Begitu Yemo masuk, pemuda itu hendak menutup pintu belakang mobil. Yemo merasa pusing dan hendak tertidur. Mobil mulai melaju, Yemo tahu dia tidak bisa tidur sekarang. Meskipun dia sangat lelah, dia tahu bahwa mobilnya telah melaju cukup lama dan berhenti di sebuah stasiun tol. Ada orang-orang yang memeriksa di stasiun tersebut tetapi Yemo tidak khawatir. Meskipun energi spiritualnya hampir habis, dia masih bisa melewati pos pemeriksaan. Dia takut orang-orang ini juga akan membalikkan barang-barang di dalam mobil. Ketidaktampakannya hanya bisa bertahan beberapa detik. Namun, Yemo segera menyadari bahwa ia terlalu khawatir. Pemuda ini jelas punya cara sendiri. Ia hanya meneriakkan beberapa kalimat dan para pekerja di sana membiarkannya pergi. Mereka bahkan tidak membuka bagian belakang mobil. Yemo merasa lega.
Tampaknya, tidak peduli seberapa kuat sekte tersembunyi itu, mereka tidak dapat mengendalikan beberapa hal. Jelas bahwa orang-orang yang bekerja di sana merasa bahwa mengganggu pemuda itu bukanlah hal yang baik. Mereka lebih suka berpura-pura tidak mendengar perintah atasan mereka daripada menyinggung pemuda ini yang dapat membawa masalah bagi mereka kapan saja. Jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, mereka akan baik-baik saja karena tidak ada yang mengatakan apapun. Tetapi jika mereka mengganggu tuan muda ini, mungkin mereka akan kehilangan pekerjaan mereka besok. Ye Mo benar-benar merasa bersyukur kepada pemuda ini. Jika bukan karena orang ini, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari Liang Pu. Mungkin Liang Pu sudah benar-benar kacau. Mobil itu berada di jalan raya keluar dari Liang Pu dan Ye Mo benar-benar santai. Karang darah jauh lebih penting daripada rumput daun biru bunga biru bagi para seniman bela diri kuno ini karena karang darah dapat membawa mereka naik ke alam surga yang agung. Namun di hati Ye Mo, karang darah jauh lebih tidak berharga daripada rumput daun biru bunga biru yang sudah dewasa. Dia dapat menggunakan karang darah sekarang tetapi rumput daun biru bunga birunya masih belum dewasa sehingga pada tahap saat ini, karang darah masih lebih berharga bagi Ye Mo. Ye Mo mulai tidur setelah beristirahat. Dia mengalami luka dalam yang parah dan energi spiritualnya juga terkuras. Saat ia terbangun lagi, ia mendapati mobilnya diparkir di luar sebuah bar. Saat itu sudah gelap. Ia mungkin tidur selama 7 atau 8 jam. Ye Mo mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan. Dia mengemasi kotak anggur itu. Meskipun anak ini telah menyelamatkan hidupnya, dia benar-benar tidak punya banyak uang sekarang. Anggur ini tidak buruk, dia akan meminjamnya untuk diminum terlebih dahulu. Ye Mo mendorong pintu dari belakang. Dia menjalankan energi spiritualnya dan tidak ada reaksi. Jika dia tidak tidur, mungkin akan sulit baginya untuk bangun sekarang. Pukulan terakhir dari lelaki tua itu terlalu berat. Ye Mo berdiri di pintu bar yang ramai itu dan melihat cincinnya. Masih ada sekitar 10.000 uang tunai. Dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri dan mulai meramu pil. Awalnya, jika dia tidak terbongkar, halaman kecil di Ninghai itu akan menjadi yang terbaik, tetapi sekarang, Ye Mo tidak berani pergi ke sana sama sekali. Pergi ke sana akan langsung menjebaknya. Dia hanya bisa menemukan tempat yang tidak diketahui siapapun untuk bersembunyi dan meramu pil. Karang darah di tangannya cukup untuk membuat 3 kuali pil, tetapi Ye Mo tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan kemampuannya saat ini, 3 kuali pil ini mungkin tidak berguna. Jadi, dia harus mencari tempat yang tenang, tempat yang penuh dengan energi spiritual. Dia bahkan harus menunggu pemulihan penuh terlebih dahulu. Tetapi sekarang, dia hanya punya uang sebanyak itu dan melihat tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya, Ye Mo merasa sangat kehilangan tanpa kekuatannya. Kakak, apakah kamu butuh bantuan? Seorang wanita dengan payudara setengah telanjang berjalan di depan Ye Mo dan bertanya sambil menyilangkan lengan di dadanya. Matanya penuh dengan rayuan. Meskipun penampilannya biasa saja, di bawah cahaya redup dan ditutupi parfum murahan, dia agak menarik secara seksual. Ye Mo hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Namun wanita itu tidak menyerah dan menghentikannya, bahkan berkata dengan khawatir, kakak, aku benar-benar bersih. Aku tidak punya penyakit apapun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memakai kondom. Ye Mo mengerutkan kening dan menatap wanita berdandan tebal itu, lalu berkata lagi, aku tahu, tapi aku benar-benar tidak mau. Aku masih sibuk. Selamat tinggal. Wanita itu menatap Ye Mo dengan kekecewaan dan kemurungan di matanya. Meskipun dia harus mengambil bagian dalam bisnis ini, jika memungkinkan, dia tetap menginginkan pelanggan yang layak. Pemuda itu berpakaian biasa-biasa saja tetapi temperamennya yang tenang membuatnya benar-benar ingin berbisnis dengannya. Dia bahkan bisa menurunkan harganya sedikit. Tetapi pemuda ini tidak menginginkannya, bahkan dia terlihat tidak kaya. Ye Mo menghela napas. Ada wanita seperti dia di mana-mana. Tidak seperti rumah bordil di Luo Yue, mereka hanya keluar ke jalan untuk mendapatkan pelanggan. Dia tidak memandang rendah wanita seperti itu. Jika memungkinkan, dia yakin tidak ada yang mau melakukan karir ini. Wanita itu tiba-tiba menggigit mulutnya dan berlari untuk menghentikan Ye Mo, kakak, kulihat kau tidak begitu mengenal tempat ini. Kau hanya aku bisa membantumu dan memenuhi permintaanmu. Hargaku tidak mahal. Ye Mo menatap wanita ini dengan linglung dan berpikir bahwa ia memang ingin mencari tempat yang tenang untuk tinggal. Akan membutuhkan uang untuk seorang agen jadi ia sebaiknya membiarkan wanita ini mendapatkan uang. Itu akan sedikit membantunya. Ditambah lagi, jika ia menginginkan seorang agen, ia harus menunggu sampai besok dan mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Aku ingin mencari tempat yang tenang dan bersih untuk tinggal. Jika kamu bisa membantuku menemukan rumah seperti itu, aku bersedia membayarmu. Namun, aku juga miskin dan tidak punya banyak barang. Jika memungkinkan, aku akan datang menunggumu di sini besok. Ye Mo benar-benar tidak punya banyak uang. Dia hanya punya sedikit lebih dari 10.000. Di kota seperti ini, biaya hidup setidaknya 3.000 sebulan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kakak, tidak apa-apa. Aku tidak mematok harga yang mahal. Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu bisa memberikannya kepadaku nanti setelah kamu menetap. Kamu juga bisa melihat-lihat rumah bersamaku malam ini. Jika kamu setuju, kamu bisa pindah besok. Tempatku sangat dekat. Hanya 2 menit. Ye Mo langsung memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Mereka mengatakan pelacur tidak berperasaan dan aktor tidak setia. Pelacur ini bisa mengatakan kata-kata seperti itu yang berarti dia mendambakan persahabatan dan kepercayaan. Jika dia bisa menemukan tempat tinggal besok, dia bisa mulai melakukan urusannya sendiri lebih awal. Ditambah lagi, Ye Mo tidak ingin mencari rumah di tengah hari. Bisa dikatakan bahwa saran wanita ini adalah yang dia inginkan. Mungkin saja ini jebakan, tetapi dia benar-benar tidak keberatan.
Meskipun dia tidak bisa menyerang, dia tidak keberatan menggunakan beberapa jimat bola api. Tidak jauh dari bar, ada mobil biasa yang diparkir. Di dalamnya, dua polisi menatap Yemo dan wanita itu. Mereka melihat keduanya meninggalkan bar dan mereka segera mengikutinya. Setelah ini selesai, misi kita bulan ini selesai. Bulan depan, aku benar-benar tidak ingin menangkap orang-orang ini lagi. Sungguh menjijikkan melihatnya. Yang mereka bicarakan hanyalah uang. Ini benar-benar perdagangan uang dan daging yang menjijikkan. Kata polisi wanita muda itu kepada polisi itu. Polisi itu tertawa, Anda akan mengerti nanti. Orang-orang paling suka menangkap pelaku perdagangan seks. Tidak hanya aman, tetapi juga meningkatkan rekam jejak Anda dengan cepat sambil mendapatkan gaji yang bagus. Ditambah lagi, kita semua suka. Jangan bersikap menjijikkan. Polisi wanita itu menghentikan ucapan pria itu. Meskipun dia tidak lama berada di kantor polisi, dia tahu apa yang dipikirkan rekan-rekan prianya. Mereka tidak lebih baik dari pria itu. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin masuk ke regu kriminal utama. Polisi wanita itu bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Biasanya, polisi yang melakukan razia perdagangan seks. Jarang ada polisi wanita. Dia ingin masuk ke satuan khusus kejahatan besar, tetapi dia tidak punya pengalaman. Jadi dia tidak punya hak untuk masuk. Jadi, dia datang ke sini untuk mencari pengalaman. Setelah bulan ini, semuanya akan berakhir. Namun, ada satu hal yang benar menurut koleganya. Melakukan penyisiran untuk perdagangan seks adalah cara yang sangat efisien untuk mendapatkan catatan yang bagus. Jika sebelum Yemo terluka, dia pasti menyadari ada yang mengikutinya dengan indera spiritualnya. Namun sekarang, dia terluka parah dan energi spiritualnya hampir habis. Dia tidak berani memindai indera spiritualnya. Ditambah lagi, dia baru saja tiba di kota baru, dan dia tidak percaya akan ada yang mengikutinya. Saya punya teman baik yang berbisnis properti di kota Huian. Saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang properti jadi jangan khawatir, saya bisa menemukan tempat yang Anda suka. Wanita itu takut Yemo tidak akan mempercayainya jadi dia terus meyakinkan Yemo. Yemo tidak ingin bicara. Baginya, sudah cukup untuk menemukan tempat tinggal yang cocok. Dia tidak peduli dari mana wanita itu mendapatkan informasinya. Melihat Yemo tidak berbicara, wanita itu mengira Yemo tidak mempercayainya jadi dia segera berkata, kita juga perlu berpindah tempat secara berkala jadi kita juga memerlukan informasi tempat tinggal. Yemo tercengang. Mengapa mereka terus berpindah tempat? Namun sebelum Yemo berbicara, wanita itu melanjutkan, kita sudah di sini. Aku dan beberapa temanku tinggal di sini. Ada internet di dalam, aku akan menunjukkannya padamu dan kau akan tahu. Yemo mengikuti wanita ini ke sebuah kamar di lantai 2. Wanita itu menutup pintu dan masuk untuk membuka komputer sambil berkata, duduklah sebentar. Kami bisa segera mendapatkan informasi perumahan untukmu. Yemo sangat senang dengan cara wanita ini melakukan sesuatu. Lebih baik lebih cepat bagi Yemo. Aku menemukannya. Ayo lihat mana yang cocok untukmu. Wanita itu sangat cepat. Yemo berdiri, tetapi tidak berjalan ke komputer. Sebaliknya, dia tiba-tiba membuka pintu. Dia mencibir kedua polisi di luar pintu, kalian benar-benar pelayan rakyat, berdiri di luar untuk mengawasi kami tanpa bayaran. Polisi wanita muda itu tersipu dan segera berganti dengan ekspresi jijik dan mencibir, jangan bertingkah seolah tak bersalah, aku curiga kamu terlibat dalam perdagangan seks. Pergi sana, jika kau berani mengatakan apapun aku akan segera melaporkanmu. Dari mata mana kau melihatku melakukan perdagangan seks? Oh, apakah kau mengirim dirimu ke sini untuk melakukan perdagangan seks? Maaf, aku tidak tertarik padamu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih di sini, aku akan segera melaporkanmu. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencoba. Yemo merasa tidak beruntung. Orang-orang ini sangat bosan sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Jika dia tidak takut hal-hal menjadi besar, dia pasti sudah menendangnya. Kamu. Wajah polisi wanita itu pucat karena marah dan hendak menyerang. Yemo menunggunya menyerang. Jika dia menyerang, dia akan segera memberinya pelajaran. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa menghadapi dua polisi. Zhang Feng, ayo pergi. Polisi itu menatap Yemo sekali dan menarik polisi wanita itu menjauh. Namun sebelum mereka pergi, dia berkata kepada Yemo, jangan jatuh ke tanganku lain kali. Baiklah, lain kali jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Yemo mencibir. Polisi wanita ini cukup marah dengan Yemo tetapi dia tahu dia tidak punya bukti. Hari ini, dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Dari pengalaman sebelumnya, pedagang seks biasanya langsung tidur. Siapa yang akan menunggu sebentar dan membuka pintu? Bahkan jika kita tidak menangkapnya, kita tidak perlu takut padanya. Mengapa kita pergi? Zhang Feng masih tidak senang. Polisi ini jelas lebih berpengalaman daripada Zhang Feng. Dia berkata tanpa daya, kami salah berdiri di depan pintu mereka tanpa menangkapnya. Jika dia menuntut, kami yang akan menderita. Bagi orang biasa, saya tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi apakah kamu melihat orang itu? Matanya tidak hanya dingin, tetapi dia sama sekali tidak takut. Itu berarti dia memiliki kekuatan di belakangnya untuk mendukungnya. Kami hanyalah polisi kecil. Apapun bisa menjatuhkan kami. Tetapi karena orang ini sudah memiliki latar belakang otoritas, dia masih mendatangi pelacur di jalanan, sama sekali tidak berkelas. Wanita yang sedang melihat-lihat rumah itu melihat kedua polisi itu dan langsung ketakutan hingga pucat pasi, tetapi dia tidak menyangka Yemo benar-benar akan membuat kedua polisi itu takut. Cepatlah cari kamar, lebih baik aku pindah malam ini. Yemo bergegas. Info perumahan sudah ada di sini, Anda bisa datang dan melihatnya. Pada saat ini, wanita itu bereaksi dan mulai merasa hormat kepada Yemo. Orang-orang di profesi mereka paling takut dengan penyelidikan polisi dan pemuda di depannya ini benar-benar berteriak agar polisi pergi. Dia pasti bukan orang biasa. Yemo berjalan di depan komputer dan melihat ada banyak sekali informasi perumahan. Dia mengklik salah satunya. Ada gambar dan deskripsi.
Sebagian besar rumah-rumah ini cukup murah, dan banyak di antaranya berada di daerah yang padat penduduk. Ye Mo mengerutkan kening. Dia tidak senang dengan rumah-rumah ini. Namun, untungnya ada banyak pilihan. Ye Mo melihat ke bawah dan segera menemukan satu yang sangat cocok untuknya. Villa di tepi danau. Properti ini sangat luas dan tampaknya belum sepenuhnya dibangun. Ada ruang terbuka di sekelilingnya dan hanya ada dua bangunan terisolasi yang berjauhan satu sama lain di dalamnya. Selain keduanya, tempat lainnya adalah ruang kosong dengan rumput liar. Di kota yang sibuk seperti ini, dia tidak menyangka akan ada sebidang tanah kosong yang begitu luas. Melihat gambar-gambar itu, dia tahu bahwa tanah itu tidak kosong selama 1 atau 2 hari. Namun karena konstruksinya belum selesai, seharusnya ada peralatan konstruksi di dekatnya tetapi tidak ada. Hal ini membuat Ye Mo merasa sangat aneh. Kedua bangunan itu sama-sama setinggi 12 lantai dan salah satunya tampaknya belum rampung. Bangunan yang sudah rampung adalah bangunan di sebelah kiri dan di depannya, ada danau buatan. Suasananya sangat tenang dan cocok untuk bercocok tanam. Ditambah lagi, harga sewa di sana sangat murah. Kurang dari 2.000 per bulan. Hanya lantai 1 hingga 8 yang sudah didekorasi sepenuhnya, dan Ye Mo mendapati bahwa masih banyak kamar kosong. Aku akan pilih yang ini. Karena lantai 9 tidak dibuka, aku akan tinggal di lantai 8. Kamar 802. Ye Mo menunjuk kamar yang diinginkannya dan berkata kepada wanita itu. Hah? Kau ingin tinggal di villa tepi danau? Wanita itu menatap Ye Mo dengan cemas. Ye Mo langsung bertanya, ada apa? Apakah tempat ini sudah disewakan? Jelas-jelas tertulis ada banyak kamar kosong. Ada apa? Tidak, bukan itu. Wanita itu segera melambaikan tangannya, itu karena bangunan sebelah kiri tidak bersih dan sering ada cerita tentang hantu. Setelah beberapa pemilik pindah, keluarga mereka meninggal. Kemudian, mereka harus pindah. Mereka bahkan tidak bisa menjualnya. Akibatnya, pembangunan gedung kedua tidak dapat diselesaikan. Mereka yang tinggal di rumah ini semuanya orang luar. Ada yang tidak tahu bahwa bangunan itu berhantu dan ada yang hanya ingin kamar dengan harga murah. Namun, banyak orang yang telah lama tinggal di sana akan mengalami berbagai macam masalah. Sekarang, semakin sedikit orang yang tinggal di sana. Berhantu. Ulang Ye Mo, tetapi segera berkata, aku akan tinggal di sana. Jika kamu bisa membantuku menyiapkannya malam ini, 1K ini milikmu. Kemudian, Ye Mo mengeluarkan 1K dan menaruhnya di atas meja. Dia bahkan tidak takut pada pembudidaya hantu. Mengapa dia takut pada bangunan berhantu? Ye Mo awalnya mengira tidak ada hantu di dunia ini tetapi dia bertemu satu di Senong Jia. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hantu, roh-roh yang terbentuk secara alami terlalu lemah baginya. Dia bisa membunuh banyak orang dengan satu bola api. Dan, dia memiliki indera spiritual sehingga dia tidak khawatir tidak melihat mereka. Karena tempat itu berhantu, berarti lebih sedikit orang yang datang ke sini dan itu akan lebih baik untuknya. Hah? Wanita itu melihat uang 1K di atas meja dan langsung tersentuh. Dia hanya mendapatkan 1-200 per malam dari melayani pelanggan. Awalnya dia hanya ingin 200 tetapi Ye Mo hanya mengambil 1K. Dapat dilihat bahwa dia tidak miskin dan cukup dermawan. Baiklah, aku akan segera menghubungi mereka. Wanita itu mengangguk tanpa ragu. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan, karena Ye Mo masih ingin masuk, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Mo mengangguk dan berkata, aku perlu mengingatkanmu. Aku suka kedamaian. Jika aku tahu bahwa kamu telah berkeliling memberitahu semua orang bahwa aku pindah ke sana, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Wanita itu mengangguk cepat. Dia sama sekali tidak ingin menyinggung orang seperti Ye Mo. Dia harus mengakui bahwa wanita ini cukup cepat. Baru sekitar 1 jam dan dia sudah menghubungi temannya dan membawa Ye Mo ke tempat itu. Dia menyerahkan uang sewa selama 4 bulan dengan 1 bulan sebagai jaminan. Dapat dilihat bahwa pemiliknya juga sangat ingin menyewakan tempat itu karena takut jika terlambat sehari akan berakibat sebaliknya. Meskipun begitu, Ye Mo cukup berterima kasih kepada wanita yang telah menemukan tempat ini untuknya. Wanita itu dapat menceritakan sisi buruk bangunan itu yang berarti bahwa di lubuk hatinya, dia cukup baik. Villa di tepi danau sama seperti yang Ye Mo lihat di gambar. Villa itu berupa tanah terbuka yang luas dengan danau buatan. Meskipun lingkungan sekitarnya ramai, tempat ini cukup sepi. Ye Mo menutup pintu dan mengamati tempatnya. Ruang tamunya sangat besar dan terdapat 3 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Semuanya telah dilengkapi dengan perabotan yang serasi. Hanya saja tidak ada selimut. Ada debu karena lama tidak ditempati. Ye Mo melambaikan tangannya menggunakan sihir pembersih dan membuat rumah itu tiba-tiba bersih. Dia datang ke kamar tidur utama dan berdiri di balkon. Ada lampu hijau dan merah menyala dan pemandangannya agak terbuka. Namun, apartemen sebagus itu tidak bisa dijual karena ada hantunya. Ye Mo menggelengkan kepalanya tetapi ternyata hantunya ada di lantai 9 jadi semua yang ada di atasnya sudah ditutup. Setelah duduk dan beristirahat, Ye Mo memindai indera spiritualnya. Dia bukan satu-satunya yang tinggal di gedung ini. Mereka yang tinggal di lantai 1 dan 2 adalah orang lanjut usia dan kedua lantai tersebut tampaknya telah diubah menjadi pusat perawatan lansia. Lantai 3 adalah ruang makan. Di lantai 4 tinggal 2 keluarga. Dari penampilan mereka, mereka menjalankan bisnis. Hanya ada kantor kecil di lantai 5, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Lantai 7 dan 6 kosong. Di lantai 8, dia adalah satu-satunya penghuni yang baru saja pindah hari ini. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini sebelumnya. Setiap tingkat bisa menampung 2 keluarga. Ye Mo memindai indera spiritualnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang najis. Dia memakan beberapa pil pemulihan dan bermeditasi semalaman dan berhasil pulih sedikit. Pukulan terakhir orang tua itu sangat keras sehingga dia mungkin butuh waktu sebulan untuk pulih sepenuhnya. Dia membayar sewa selama 3 bulan. Bulan pertama, dia akan pulih. Bulan kedua meramu pil. Dan bulan ketiga mulai melakukan pengumpulan ci tahap tengah. Malam telah berlalu dan Ye Mo berdiri dengan segar.
Meskipun luka-luka di dalam tubuhnya memengaruhi mobilisasi energinya, tetapi tubuhnya tidak mengalami masalah besar. Sisa pemulihannya hanya masalah waktu. Ye Mo memeriksa dompetnya. Dia hanya punya sekitar 2.000 tersisa. Namun, itu sudah cukup baginya. Dia tidak berani menelepon sekarang sebelum dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak akan mempercayai siapapun. Siapa yang tahu apakah Han Zhaixin akan mendengarkan panggilannya. Ditambah lagi, dia bahkan tidak pernah melakukan apa yang dia janjikan kepada Han Zhaixin. Ye Mo menuruni tangga dan setelah melewati lantai 4, dua pria menyeret tas besar. Ye Mo mengamati. Ada pakaian dan barang-barang di dalamnya. Sepertinya mereka berbisnis pakaian. Kedua pria itu menyeret tas dan Ye Mo yang tiba-tiba turun ke bawah membuat mereka takut. Mereka menatap Ye Mo bahkan tidak berani berbicara. Ye Mo tertawa tak berdaya dan berkata, jangan khawatir, aku pindah ke atas tadi malam. Aku menggunakan lift jadi kalian tidak tahu. Kita akan menjadi tetangga mulai sekarang. Dia tahu apa yang ditakutkan kedua orang itu. Ada terlalu banyak cerita tentang gedung ini dan sebelumnya tidak ada seorang pun yang tinggal di lantai atas. Dan sekarang, ketika seseorang tiba-tiba turun, mereka tidak punya alasan untuk tidak takut. Namun, setelah mendengar perkataan Ye Mo, mereka berdua sangat gembira. Bagi mereka, semakin banyak orang yang tinggal di sini, semakin baik. Setelah percakapan sederhana, Ye Mo tahu bahwa mereka berbisnis pakaian dan sebenarnya berasal dari dua keluarga. Pria gemuk itu bernama Han Sichai, pria yang lebih ramping bernama Kai Jinyo. Mereka berdua datang dari Zhejiang untuk berbisnis di sini. Ketika mereka pertama kali pindah, mereka juga tidak tahu tentang situasi di sini tetapi ketika mereka mengetahuinya, mereka telah tinggal di sini dengan baik selama beberapa bulan. Mereka menyukai lingkungan yang baik di sini dan harga yang murah sehingga mereka tidak pindah. Ye Mo makan sesuatu lalu membeli beberapa kebutuhan sehari-hari sebelum kembali ke rumahnya. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk pulih. Tempat ini memang sepi. Orang-orang dari lantai bawah tidak pernah naik. Bahkan dua orang dari lantai 5 di kantor tidak pernah naik dan mereka selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tidak pernah lembur. Mereka biasanya pulang pukul 5 sore. Orang-orang di lantai bawah perlahan-lahan tahu bahwa seorang pemuda tinggal di lantai 8. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dia begitu berani, tidak seorang pun datang dan mengatakan apapun kepadanya. Mereka hanya tahu bahwa pemuda itu akan bangun pagi-pagi sekali untuk berolahraga di luar dan kemudian sarapan sebelum kembali. Dia akan tinggal di rumah sampai keesokan harinya. Kemudian dia akan keluar pagi lagi. Ye Mo sangat menyukai lingkungan ini. Seminggu kemudian, lukanya membaik secara signifikan. Dengan kecepatan ini, mungkin dia bisa pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Ini adalah hari ke-9 Ye Mo pindah dan tepat setelah dia selesai berkultivasi dan bersiap untuk duduk di balkon, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di lantai atas. Suara itu berirama dan berhenti setelah beberapa ketukan sebelum berbunyi lagi. Ye Mo segera berdiri. Dia tahu tidak ada seorang pun di atas dan bahkan tangga pun tertutup. Lift juga berhenti tidak lebih tinggi dari lantai 8. Kalau begitu, dari mana suara itu berasal?